Suatu malam setengah bulan kemudian, memanfaatkan malam itu, Limuran, yang menyamar, diam-diam datang ke pasar di lembah Wanhun. Di suatu tempat puluhan ribu mil jauhnya, Peri Qianhuan berdiri di langit di atas tanah kuno yang terpencil, dengan gugup memperhatikan catatan transmisi suara di tangannya. Hari yang mereka sepakati dengan pemilik apotek untuk mendapatkan pil itu telah tiba. Malam ini, Limuran kembali ke pasar lembah Wanhun untuk mendapatkan pil Yinsen, tetapi mereka tidak tahu apakah Raja Roda Darah ada di dekat mereka. Jika vitalitas Raja Roda Darah telah pulih dan ia dapat merasakan kembalinya Limuran ke pasar melalui kehadirannya yang samar, ia mungkin akan terus memburunya. Oleh karena itu, 1000 peri ilusi memberikan dukungan dari jarak puluhan ribu mil. Jika Limuran benar-benar dalam bahaya, ia hanya perlu mengaktifkan jimat transmisi suaranya dengan satu pikiran, dan 1000 peri ilusi akan segera melepaskan teknik terbang bersama mereka, langsung membantu Limuran melewati kehampaan dan memindahkannya ke pihak mereka. Setelah memasuki kota pasar, Limuran diam-diam memperluas indera spiritualnya untuk menyelidiki lingkungan sekitar, tetapi dia tidak merasakan aura kuat dari Raja Roda Darah, dan dia merasa sedikit lega. Vitalitasnya rusak dalam pertarungan terakhir kita, jadi seharusnya dia tidak bisa pulih secepat itu. Pikir Limuran dalam hati. Raja Roda Darah memiliki terlalu banyak musuh di alam ibel. Jika dia gegabah muncul di alam kultivasi abadi saat terluka, dia akan berada dalam bahaya. Jadi, meskipun dia bersembunyi di dekatnya dan bisa merasakan kehadiran Limuran, dia mungkin tidak berani keluar dan memburunya. Pasar jauh lebih sepi di malam hari. Sebagian besar toko tutup sementara dan diselimuti cahaya atau kabut magis. Hanya beberapa toko yang masih dikunjungi pelanggan. Larangan pada apotek juga dibuka, dan lapisan cahaya ajaib merah tua menyelimuti apotek. Limuran mengeluarkan jimat transmisi suara dan meletakkannya di area terlarang apotek. Sesaat kemudian, cahaya ajaib menghilang, dan pintu toko pun terbuka setelah kabut abu-abu kehitaman menghilang. Limuran langsung masuk ke apotek dan melihat seorang kultivator wanita berpakaian putih keluar dari aula dalam. Sang kultivator perempuan mengenakan jubah kasa putih yang menutupi seluruh wajahnya, namun dilihat dari sosoknya yang anggun dan rambut hitam panjangnya, dia seharusnya adalah seorang gadis muda. Rekan Taois Li ada di sini. Gadis itu membungkuk pada Limuran. Dao You, Limuran bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana penjaga toko Su sekarang. Nama saya Su Xinyuan, putri pemilik toko Su di sini. Ayah saya pergi 2 hari yang lalu untuk beberapa urusan penting. Beliau memberitahu Xinyuan bahwa rekan Daois Li telah mempercayakan saya untuk memurnikan ramuan tersebut, dan memintanya untuk menunggu kedatangan rekan Daois Li, lalu memberikan ramuan yang telah dimurnikan itu kepada rekan Daois Li. Sambil berbicara, gadis itu mengeluarkan sebuah botol giok berukuran hanya sekitar 1 inci dari tangannya dan menyerahkannya kepada Limuran. Limuran mengambil botol giok itu dan merasakan sisa kehangatan di sana. Mungkin karena gadis itu menyimpan botol obat itu dekat dengan tubuhnya, dan bahkan aroma tubuh gadis itu masih tercium di botol itu. Hati Limuran tergerak, dan ia menatap Su Xinyuan, bertanya-tanya apakah gadis itu juga memperhatikan hal ini. Saat itu, gadis itu menundukkan kepalanya, dan karena wajahnya tertutup jubah kasa putih, ia tidak tahu apakah ia malu. Limuran membuka botol obat dan mengocoknya pelan. Cahaya merah muda memancar dari mulut botol, dan bersamaan dengan cahaya itu, muncullah 7 atau 8 pil bening seukuran kacang kenari. Limuran tidak langsung menyimpan pil-pil itu, juga tidak berani meminumnya langsung. Setelah memeriksanya dengan saksama menggunakan indera ilahinya, ia mengangguk puas bagus sekali, layak menjadi pil Yinsen kelas atas. Setelah menyimpan pil Yinsen, Limuran bertanya kepada Su Xinyuan, bolehkah saya bertanya kapan ayahmu akan kembali ke apotek? Saya masih punya beberapa bahan dan ingin meminta ayahmu untuk meracik 2 batch pil Yinsen lagi. Su Xinyuan menjawab, ayah akan pergi untuk waktu yang lama kali ini dan sepertinya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jadi begitu, Limuran mengerutkan kening setelah mendengar ini, tampak agak kecewa. Ia masih memiliki sejumlah mutiara Yinsen tingkat tinggi dan berencana menggunakannya untuk memurnikan pil Yinsen, tetapi karena penjaga toko Su pergi, ia khawatir tidak akan ada alkemis yang cocok. Sepertinya aku hanya bisa menemukan alkemis lain di pasar. Limuran berpikir dalam hati, tapi, secara umum diakui bahwa penjaga toko Su adalah yang paling ahli dalam memurnikan pil Yinsen, dan dia telah memurnikan pil Yinsen kelas atas. Sayang sekali jika dia tidak membantuku. Limuran hendak mengucapkan terima kasih dan pergi ketika Su Xinyuan tiba-tiba berkata, jika kamu percaya padaku, silakan tinggalkan bahan-bahannya padaku dan aku akan membuatkan ramuannya untukmu. Melihat keraguan Limuran, Su Xinyuan melanjutkan, sejujurnya, Xinyuan sudah menguasai 70% kemampuan alkimia ayah, terutama dalam hal memurnikan pil Yinsen. Xinyuan selalu membantu ayah dalam memurnikan pil tersebut. Kali ini, saya memurnikan pil Yinsen untuk rekan Daois Li, dan Xinyuan menyelesaikan seluruh prosesnya.
Ayah hanya memberi instruksi dan tidak membantu. Sinyuan sangat ingin memiliki kesempatan untuk meracik pil secara mandiri, terutama untuk meracik pil Yin Sen kelas atas seperti ini. Kesempatan itu langka, jadi tolong beri Sinyuan kesempatan, rekan Daois Li. Setelah mengatakan itu, Su Sinyuan membungkuk pada Limuran lagi, seolah meminta bantuan. Limuran melihat bahwa kata-katanya tulus, dan jika benar seperti yang dia katakan, dia sudah memiliki pengalaman dalam alkimia yang sukses, dia akan menjadi kandidat yang sangat cocok. Oke, Limuran setuju setelah ragu sejenak. Terima kasih, rekan Daois Su, atas bantuanmu. Ini bahan-bahan dan depositnya. Setelah berkata demikian, Limuran mengeluarkan separuh mutiara Yin Sen dan kristal ajaib dari tangannya lalu menyerahkannya kepada gadis itu. Gadis itu mengambil materi-materi itu, tetapi mengembalikan setengah kristal ajaib itu kepada Limuran. Ia berkata dengan penuh semangat, ini juga latihan langka untuk Sinyuan. Terima kasih atas kepercayaanmu, rekan Daois Li. Hanya setengah dari depositnya saja sudah cukup. Limuran mengangguk dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Paling cepat 7 hari, paling lama 10 hari. Sinyuan pasti tidak akan mengecewakan rekan Daois Li. Jawab Su Sinyuan sigap. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik dari rekan Daois Su. Setelah Limuran mengatakan ini, dia membungkuk dan hendak berbalik dan pergi. Pada saat ini, tiba-tiba cahaya pedang datang dari pintu toko dengan kecepatan yang luar biasa. Mata Limuran sedikit menyipit, tetapi ia tetap tenang. Ia menyadari bahwa pedang itu tidak ditujukan padanya, melainkan pada Su Sinyuan di sampingnya. Terlebih lagi, kekuatan pedang ini, meskipun mengesankan bagi seorang kultivator tubuh ibel biasa, hanyalah jurus biasa di mata Limuran. Saat cahaya pedang hendak terbang melewati Limuran, Limuran tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih udara. Tiba-tiba, tekanan ibel yang kuat melonjak keluar dari telapak tangannya, menyelimuti cahaya pedang tersebut. Cahaya pedang itu ditekan oleh tekanan ibel yang tak kasat mata, seolah terpaku di udara, tidak dapat bergerak sama sekali. Cahaya pedang itu kemudian meredup dan berubah menjadi pedang panjang berwarna perak. Di pintu masuk toko, seorang anak laki-laki berpenampilan muda sedang berusaha sekuat tenaga mengendalikan pedang itu, dan tampaknya sangat melelahkan. Namun, bagaimanapun ia mengucapkan mantranya, pedang itu tidak bisa ditarik kembali di udara. Paling-paling, pedang itu hanya bisa bergetar sedikit dan mengeluarkan suara berdengung. Limuran hendak memberi pelajaran kepada pemuda itu ketika tiba-tiba ia mendengar Su Sinyuan berkata, Dao Youli, tolong berhenti. Ini adikku yang nakal. Limuran tertegun dan berbalik dengan rasa ingin tahu, hanya untuk melihat jubah kasa putih Su Sinyuan terpotong ke tanah oleh energi pedang, memperlihatkan wujud aslinya. Jubah kasa putih itu tampak seperti harta karun yang mengandung kekuatan magis tertentu. Setelah jubah itu dilepas, masih ada cahaya magis samar yang menutupi wajah Su Sinyuan untuk sementara waktu, tetapi setelah beberapa saat, cahaya magis itu menghilang dan penampilannya pun terungkap. Limuran terkejut melihat penampilan Su Sinyuan yang sebenarnya. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Ia segera menutup matanya, membukanya kembali, dan mengamati dengan saksama, tetapi ia masih terlihat sama. Ini adalah wajah yang dianggap sangat cantik di kalangan kultivator wanita tingkat tinggi. Dibandingkan dengan kebanyakan kultivator wanita, fitur wajahnya dengan alis yang halus kurang menunjukkan kecantikan feminin, tetapi menunjukkan jiwa heroik yang berbeda dari kultivator wanita lainnya. Feng Ming, seru Limuran. Gadis ini tampak persis seperti Feng Ming, seorang kultivator wanita dari klan Mei yang ditemuinya di benua Liu Yue di dunia roh tak lama setelah tiba di sana. Bahkan temperamen dan tatapan mata mereka pun sangat mirip. Untuk sesaat, Limuran mengira dia telah bertemu teman lama, tetapi dia tahu ada sesuatu yang salah. Feng Ming telah lama berpisah dari Limuran, dan Feng Ming berada di dunia spiritual, dan inilah dunia ibel. Feng Ming mempraktikkan keterampilan klan Mei dan menghirup energi spiritual, tetapi gadis di depannya, Su Sinyuan, jelas-jelas mempraktikkan keterampilan klan ibel. Jelas bahwa mereka bukan orang yang sama. Konon orang-orang terlihat mirip, tapi mereka berdua terlalu mirip. Gumam Limuran dalam hati. Seandainya kedua orang ini tidak dipisahkan oleh dua dunia yang berbeda, Limuran pasti mengira mereka saudara kembar. Ketika Su Sinyuan melihat tatapan aneh Limuran yang menatapnya, wajahnya tiba-tiba memerah dan dia menundukkan kepalanya dengan malu. Rekan Daois Li, apakah kamu sudah cukup melihat? Tanya Su Sinyuan lembut. Limuran tahu dia bersikap kasar, jadi dia cepat-cepat menarik kembali pandangannya dan berkata, teman Su sangat mirip dengan teman lamaku, jadi mohon maafkan aku karena sedikit lepas kendali. Pada saat yang sama, Limuran juga menarik kembali jurusnya. Pemuda di pintu kemudian mengambil kembali pedang peraknya dan bersembunyi di belakang Su Sinyuan, menatap Limuran dengan rasa ingin tahu dan kagum. Jangan bertindak bodoh lagi, tegur Su Sinyuan,
Lalu membungkuk kepada Limuran dan berkata, Sinyuan meminta maaf kepada rekan Daois Li atas nama saudaraku. Limuran mengangguk kecil, menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Su Sinyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Sinyuan benar-benar mirip dengan teman lama Li Daoyou. Li Daoyou pasti sangat merindukan teman lama ini. Apakah ada hubungan khusus antara Li Daoyou dan dia? Memang ada banyak cerita, Limuran mendesah. Ia memang sedikit khawatir tentang Feng Ming, Jiu Daoxi, dan yang lainnya. Seperti dirinya, mereka semua telah mencoba segala cara untuk mengubah identitas mereka sebagai anggota klan Mei. Sekarang, Limuran telah menemukan cara untuk melakukannya, tetapi ia terjebak di alam ibel. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali ke dunia spiritual dan bertemu Feng Ming, Jiu Daoxi, dan yang lainnya. Jika mereka tahu aku bisa membantu mereka menghilangkan cacat yang harus dimakan oleh kesadaran ilahi klan Mei, mereka pasti akan sangat senang. Pikir Limuran dalam hati. Sahabat Li, lain kali kalau kamu datang, kamu harus menceritakan kisahmu padanya kepada Sinyuan. Su Sinyuan tersenyum manis, dan ruangan itu pun dipenuhi dengan suasana musim semi. Setelah Limuran meninggalkan pasar, pintu apotek tertutup lagi, dan cahaya ajaib yang menyelimuti apotek muncul kembali. Di dalam apotek, Su Sinyuan mengenakan kembali jubah kasa putihnya dan berkata dengan tenang, keluarlah, orang itu sudah pergi. Sesaat kemudian, seorang kultivator ibel muda keluar dari aula dalam yang terisolasi oleh pembatas. Dialah pemuda yang menemani Raja Roda Darah dan merupakan orang kepercayaannya. Sihir takdir Peri Luo memang luar biasa. Dia bahkan bisa mengubah dirinya menjadi wujud wanita yang sedang dipikirkan para kultivator lain. Sempurna sekali, puji pemuda itu dengan lantang. Su Sinyuan berkata dengan tenang, teknik takdir hati berasal dari hati. Kekuatanku ini tidak efektif melawan semua kultivator. Teknik ini hanya bisa digunakan melawan kultivator yang sangat sentimental dan memiliki seseorang yang mereka sayangi. Dengan memanfaatkan jejak kepedulian dan perhatian di hati mereka, aku berubah menjadi wujud orang tersebut. Bagi orang lain, wujudku tetap sama, tetapi di mata kultivator yang terpengaruh, wujudku telah menjadi wujud orang yang mereka sayangi. Dihadapkan dengan pria tak berperasaan seperti rekan Daois Sue, yang bahkan tidak memiliki perasaan terhadap wanita di hatinya, teknik jantung takdirku sama sekali tidak berguna. Sue muda tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, seorang kultivator seharusnya kejam dan tanpa nafsu. Baik emosi maupun nafsu adalah kelemahan. Orang ini terlalu kuat, bahkan jika kau dan aku bergabung untuk memasang perangkap dan menyerangnya secara diam-diam, kita bukanlah tandingannya. Tapi dia memiliki emosi di dalam hatinya, dan itulah kelemahannya, kelemahan yang bisa kita temukan. Dia bertanya kepada Su Sinyuan, Peri Luo sudah pernah berurusan dengan orang ini sekali. Apakah kamu punya gambaran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalihkan rasa sayangnya kepadamu? Seberapa yakinkah kamu? Su Sinyuan berkata perlahan, sulit untuk yakin tentang cinta. Tapi orang itu memang pria yang menghargai persahabatan. Kepeduliannya terhadap teman lama itu benar-benar tulus, bukan palsu. Seharusnya tidak sulit untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun ikatan dengannya. Namun, dia punya pasangan kultivasi ganda. Aku penasaran bagaimana perasaannya terhadapnya. Kalau dia hanya bersikap acuh tak acuh dan acuh tak acuh padanya, bertemu dengannya 2 atau 3 kali saja bisa mengubah pikirannya sepenuhnya. Kalau dia lebih mencintainya lagi, pasti akan sulit menghadapinya. Sue muda berkata, aku tidak meminta Peri Luo untuk sepenuhnya merebut hati orang ini. Aku hanya mencoba memisahkannya dan rekan kultivasi gandanya. Kultivasi ganda membutuhkan saling pengertian agar berhasil, dan yang paling tabu adalah keretakan hati. Jika ada kecurigaan dan kurangnya pemahaman, bahkan setelah bergabung, mereka tidak akan bisa mengeluarkan jurus terkuat mereka, dan kekuatan mereka akan sangat melemah. Di dunia kultivasi abadi, banyak sekali kultivasi ganda yang akhirnya hancur karena salah satu rekan berubah pikiran. Su Sinyuan mengangguk pelan. Aku hanya perlu menebar perselisihan di antara mereka berdua dan menciptakan dendam. Aku cukup yakin bisa melakukannya, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Aku hanya perlu memanfaatkan kesempatan untuk memurnikan ramuan itu dan menghubunginya beberapa kali. Itu sudah cukup. Bagus sekali, kata Sue gembira, asalkan Peri Luo bisa melakukan ini, aku, Sue, akan memberimu harta karun yang kujanjikan. Dengan harta karun ini, adikmu tidak akan sebodoh itu lagi dan kecerdasannya setidaknya akan kembali seperti orang biasa. Su Sinyuan tersenyum pahit dan berkata, dia bukan saudaraku, dia suamiku. Sue terkejut dan bertanya dengan bingung, dengan kekuatan magis dan pemahaman peri, bagaimana mungkin dia? Meski dia belum selesai bicara, maksudnya sangat jelas bocah bodoh dan kekanak-kanakan ini sama sekali tidak layak bagi Su Sinyuan. Su Sinyuan berkata dengan dingin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kerja sama kita. Rekan Daois Sue, tidak perlu bertanya lebih lanjut.
Setelah ditolak, Sue Saonian terpaksa mengalihkan pembicaraan, berkata, sampai hari ini, aku belum pernah melihat wujud asli peri Luo. Di dunia kultivasi abadi, ada beberapa rumor tentang peri Luo, tetapi sepertinya belum ada yang pernah melihat wujud asli peri itu. Su Xingyuan berkata, lebih baik tidak melihatnya. Aku sudah bersumpah siapapun yang melihat wajah asliku akan mati, atau aku yang akan mati. Sue muda tertegun, mengangkat bahu sedikit, dan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Su Xingyuan menyerahkan Yin Shenzhou kepada Sue Saonian dan berkata, biarkan penjaga toko Su mulai memurnikan ramuannya. Kita masih harus menyusun rencana ini. Jika ada kekurangan, pihak lain akan melihat petunjuknya. Baik, Sue muda setuju, lalu mengambil manik-manik Yin Shen dan berjalan ke aula dalam. Setelah Sue Saonian pergi, anak muda yang bersembunyi di belakang Su Xingyuan berani menjulurkan kepalanya. Su Xingyuan dengan lembut membelai wajah anak laki-laki itu dan berkata, jika kamu tidak bimbang saat itu, aku tidak akan bersikap kasar dan mengubahmu menjadi orang bodoh dan idiot seperti sekarang ini. Jika aku punya kesempatan untuk memulihkan pikiranmu kali ini, jangan ulangi kesalahan yang sama. Kalau tidak, saya akan melakukannya lagi. Di sebuah gua rahasia, Peri Qianhuan akhirnya merasa lega setelah melihat Limuran kembali dengan selamat. Raja Roda Darah tidak datang untuk mengejar kita, tanya Peri Qianhuan. Tidak, Limuran menggelengkan kepalanya, dia mungkin masih bermeditasi untuk memulihkan vitalitasnya. Dia tidak menemui masalah apapun saat pergi ke pasar kali ini. Sambil berbicara, Limuran mengeluarkan pil Yin Shen dan berkata, saya sudah memeriksa pil Yin Shen ini dengan saksama, dan seharusnya tidak ada masalah. Tapi untuk berjaga-jaga, sebaiknya Anda memeriksanya kembali dengan saksama, lalu saya akan meminumnya dan menyempurnakannya terlebih dahulu untuk menguji khasiat pil Yin Shen kelas atas ini. Peri Qianhuan setuju, dan setelah memeriksa dengan saksama, dia juga berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan pil Yin Shen ini. Limuran mengeluarkan pil Yin Shen kualitas terbaik dan mulai memurnikannya. Hanya setengah batang dupa kemudian, Limuran membuka matanya dan sedikit mengernyit. Ada apa? Apakah pil Yin Shen kelas atas ini masih belum efektif? Tanya Peri Qianhuan dengan khawatir. Tidak, Limuran menggelengkan kepalanya. Aku agak gelisah malam ini. Berlatih Taeksu Sutra membutuhkan kondisi pikiran yang sangat tinggi. Pikiranmu harus jernih sebelum bisa mulai berlatih. Namun, ada beberapa hal yang saya hadapi malam ini yang membuat saya sulit untuk tenang sejenak, jadi saat ini belum tepat bagi saya untuk berlatih. Apa yang terjadi? Tanya Peri Qianhuan penasaran. Ia tahu betul bahwa dengan mentalitas Limuran yang kuat, situasi sulit seperti itu jarang terjadi. Malam ini di pasar, aku bertemu seorang teman lama. Aku tidak bisa menyebutnya teman lama, tapi dia persis sepertiku. Kata Limuran, lalu menjelaskan secara singkat apa yang terjadi ketika dia melihat Feng Ming. Peri Qianhuan telah mendengar tentang perselingkuhan Limuran, Feng Ming, dan para kultivator klan Mei lainnya. Ia juga terkejut mendengar bahwa Su Xingyuan tampak persis seperti Feng Ming, dan mata serta temperamen mereka sangat mirip. Peri Qianhuan berkata, kamu, Feng Ming, dan yang lainnya telah mengalami hidup dan mati bersama, saling mendukung di masa-masa sulit. Wajar jika kalian saling merindukan setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Namun, selama bertahun-tahun, meskipun kalian saling merindukan, itu tidak akan memengaruhi kondisi mental kalian dalam berkultivasi. Mengapa sekarang, hanya dengan melihat seseorang yang mirip denganmu, kalian merasa gelisah dan tidak bisa tenang? Limuran menggelengkan kepala dan mengerutkan kening, aku juga agak bingung. Semakin aku berusaha menenangkan pikiranku, semakin aku tak bisa menyingkirkannya. Bayangan Feng Ming terus muncul di depan mataku, dan semua kejadian masa lalu yang telah lama menghilang kini muncul satu demi satu di pikiranku. Peri Qianhuan sedikit mengernyit dan berkata dengan marah, mungkinkah kamu benar-benar menyukai Feng Ming? Limuran segera membantahnya, bukan itu masalahnya. Fakta bahwa aku meninggalkan benua Liu Yue dan pergi ke benua Feng Yun untuk mencarimu adalah bukti terbaik. Peri Qianhuan tertawa terbahak-bahak, aku hanya bertanya dengan santai, kau tak perlu peduli. Dia mengangguk, dan setelah ragu sejenak, tiba-tiba tersenyum. Istirahatlah beberapa hari saja dan jangan khawatirkan ini lagi. Soalnya lain kali aku pergi minum pil, kamu nggak perlu pergi. Kalau begitu, aku akan mengambilkan pil untukmu, dan aku akan menemui Su Xingyuan itu saat aku melakukannya. Beraninya dia main trik di depanku, Qianhuan. Kita lihat saja seberapa hebatnya dia. Beberapa hari kemudian, Limuran datang lagi ke pasar Lembah Wanhun. Ia masih berada di bawah naungan malam. Pasar itu cukup sepi, tak ada seorang pun yang berlalu lalang. Limuran melepaskan indera kedewaannya dan dengan hati-hati memeriksa apakah tidak ada penyergapan di sekitar apotek sebelum mendarat di luar cahaya ajaib pembatasan apotek dan menyerahkan jimat transmisi suara ke dalam pembatasan tersebut. Tak lama kemudian, larangan masuk apotek dicabut,
cahaya ajaib menghilang, dan kabut abu-abu kehitaman di pintu pun menghilang. Limuran pun masuk ke dalam toko. Rekan Taois Li memang tepat waktu. Seorang kultivator wanita berjubah kasa putih keluar dari aula dalam apotek untuk menyambut kami. Dia adalah Su Xinyuan. Rekan Taois Su, aku ingin tahu bagaimana pil Yin Shen disempurnakan. Limuran langsung menyatakan tujuannya. Su Xinyuan menghela napas pelan dan berkata, Yin Shen dan kelas atas tidak mudah dimurnikan. Ada beberapa masalah selama proses pemurnian. Meskipun Xinyuan berhasil memecahkan masalah tersebut, prosesnya memakan waktu lama. Akhir-akhir ini, Xinyuan baru menyempurnakan satu batch pil, dan batch lainnya masih dalam tahap persiapan. Sepertinya rekan Daois Li harus datang lagi. Sambil berbicara, Su Xinyuan mengeluarkan botol obat kecil dari tangannya dan menyerahkannya kepada Limuran. Dia masih menyimpan botol obat ini dekat dengan tubuhnya, dan botol itu masih menyimpan sisa kehangatan dan aroma samar yang khas milik seorang gadis muda. Limuran memegang botol obat di tangannya. Entah kenapa, ia tidak langsung memeriksa isi botol, melainkan menatapnya sejenak. Di mana rekan Daois Su biasanya menaruh botol obatnya? Tanya Limuran penasaran. Mendengar ini, Su Xinyuan segera menundukkan kepalanya, tampak sangat malu. Dia berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar, karena pil ini sangat berharga, Xinyuan tak berani sembarangan menggunakannya. Dia selalu memegangnya dan membawanya dekat-dekat. Mengapa tidak menaruhnya di tas penyimpanan? Tanya Limuran. Su Xinyuan menjelaskan, ini adalah tradisi di antara para alkemis perempuan di keluarga Su saya. Eliksir digunakan oleh para kultivator dan seringkali ditempa menggunakan api alkimia, yang kurang lebih membawa energi yang. Alkemis perempuan bersifat yin, jadi membawa eliksir yang baru dimurnikan dekat dengan tubuh mereka membantu menyeimbangkan yin dan yang, sehingga memudahkan kultivator untuk memurnikannya. Namun, ini hanyalah tradisi yang langka, dan saya tidak bisa mengatakan seberapa efektifnya. Mungkinkah rekan Daois Li tidak menyukai bau botol obat, sehingga ia menanyakan pertanyaan ini? Limuran tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Botol obat itu ternoda aroma rekan Daois Su, dan baunya sangat harum. Kata-katanya agak sembrono, tetapi Su Xinyuan tidak marah setelah mendengarnya. Malah, ia menjadi semakin malu. Ia menundukkan kepalanya lebih rendah lagi dan bergumam pelan, Dao Youli, kau bercanda. Tidak ada yang namanya wewangian. Selama aku tidak membuatmu membenciku, itu saja yang penting. Limuran mengangguk pelan. Ia membuka botol obat dan memeriksanya dengan saksama. Ia memastikan pilnya benar, tetapi jumlahnya sedikit lebih sedikit. Ini memang pil Yin Shen kelas atas. Terima kasih atas kerja kerasmu, rekan Daois Su. Limuran menyimpan botol obatnya dan melihat sekeliling lobi apotek. Pintu masuk dari lobi menuju aula dalam diblokir oleh batasan cahaya sihir yang kuat, sehingga menyulitkan pikiran suci untuk menembusnya. Melihat Limuran tampak sedikit penasaran, Su Xinyuan berkata, aula dalam adalah tempat kami biasanya membuat pil. Agar tidak diganggu oleh tamu, kami telah memasang penghalang isolasi yang relatif ketat. Begitu, Limuran membungkuk dan berkata, terima kasih, rekan Daois Su, karena terus menyempurnakan ramuan itu. Saya akan kembali untuk mengambilnya dalam 7 hari. Karena rekan Daois Li ada di sini, kenapa kau terburu-buru pergi? Tanya Su Xinyuan. Terakhir kali, rekan Daois Li berjanji akan memberitahu Xinyuan tentang teman lama yang sangat mirip dengannya. Mungkinkah rekan Daois Li menyembunyikan sesuatu? Sambil berbicara, Su Xinyuan maju beberapa langkah untuk mencoba menahan Limuran. Mungkin karena terlalu terburu-buru, ia merasa lemas dan hampir jatuh ke tanah. Melihat ini, Limuran segera melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan lembut tak terlihat datang dan membantu Su Xinyuan berdiri. Ada apa dengan rekan Daois Su? Tanya Limuran. Rekan Daois Su memakai kerudung, jadi aku tidak bisa melihat warna kulitnya, tapi dilihat dari auranya, dia tampak agak lemah. Su Xinyuan tersenyum pahit dan berkata, terima kasih, rekan Daois Li, atas bantuanmu. Xinyuan memang sudah lemah sejak kecil. Akhir-akhir ini, Xinyuan terlalu fokus pada pemurnian pil dan kurang memperhatikan kesehatannya, jadi dia agak lemah. Rekan Taois Su berasal dari keluarga alkemis, tetapi tidak bisakah dia menyembuhkan penyakit kronisnya? Tanya Limuran. Ini adalah konstitusi alami. Tidak ada ramuan atau obat ajaib yang manjur. Su Xinyuan mendesah, ayah sudah mencoba banyak obat mujarab dan terkenal, tetapi efeknya minimal. Tidak apa-apa jika tidak ada kegiatan di hari kerja, tetapi begitu bekerja keras, ia akan sedikit kelelahan. Sepertinya rekan Daois Su telah bekerja terlalu keras untuk memurnikan ramuan itu untukku. Kata Limuran. Bukan begitu. Xinyuan terlalu terobsesi memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk memurnikan ramuan. Selama tidak menunda urusan penting rekan Daois Li, sedikit kesulitan tidak akan berarti apa-apa, kata Su Xinyuan. Rekan Daois Su telah membantuku dengan sepenuh hati.
Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Li Muran mendesah. Su Xinyuan berkata, tidak perlu kompensasi tambahan. Ceritakan saja semuanya tentang teman lamamu. Aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada wanita yang mirip denganku itu. Li Muran mengangguk. Baiklah, kalau begitu saya akan bercerita sebentar tentang kejadian masa lalu. Tunggu sebentar, Su Xinyuan tiba-tiba berkata, biarkan Xinyuan membuka cadarnya. Rekan Taois Li, lihatlah wajah teman lama itu dan bicarakan tentang masa lalunya. Dengan begini, aku khawatir semuanya akan lebih nyata. Xinyuan tidak mau mendengarkan omong kosong. Setelah berkata demikian, Su Xinyuan pun melepas cadarnya atas inisiatifnya sendiri, lalu mendongak ke arah Li Muran dan tatapan mereka bertemu. Saat pertama kali melepas cadarnya, cahaya magis samar muncul di wajah Su Xinyuan. Setelah cahaya magis menghilang, wujud aslinya terungkap. Wajahnya yang halus tampak lebih kalem dan heroik, persis seperti burung phoenix. Dan tatapan yang diberikannya pada Li Muran sama persis dengan ekspresi Feng Ming saat itu, mereka pada dasarnya adalah orang yang sama. Bila Li Muran melihat mata seperti itu dan wajah seperti itu, dalam suasana seperti itu, kemungkinan besar dia akan tenggelam dalam kenangan, membiarkan kekhawatiran dalam hatinya menjadi tak terhingga besarnya. Namun, Li Muran menatap Su Xinyuan dengan ketenangan yang tak biasa, dan berbisik dalam hatinya jadi Feng Ming seperti ini. Dia lebih dari cukup untuk Muran. Peluangnya cukup besar. Rekan Taois Li, tolong bicara cepat, desak Su Xinyuan lembut. Li Muran tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia menatap mata Su Xinyuan tanpa ragu, seolah tatapannya tertarik pada orang lain dan tak bisa dialihkan. Dua rona merah muncul di wajah Su Xinyuan. Ia hendak menghindari tatapan Li Muran dengan malu-malu, ketika tiba-tiba ia merasa tatapan Li Muran langsung berubah dingin. Tatapannya bagaikan embun beku, membuat Su Xinyuan sedingin es, bahkan jantungnya berdebar kencang. Perubahan tatapan mata yang tiba-tiba ini membuat Su Xinyuan benar-benar lengah. Tubuhnya sedikit gemetar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berseru pelan. Pada saat ini, sinar cahaya ibel juga menghilang dari tubuh dan penampilan Su Xinyuan. Saat ini, Su Xinyuan masih terlihat seperti Feng Ming. Ia menutupi dadanya, darah mengalir dari sudut mulutnya. Di wajahnya yang pucat, terdapat bekas luka diagonal. Bekas luka itu membentang dari sudut kanan dahi hingga rahang kiri, menghancurkan penampilannya. Jadi beginilah rupa aslimu, kata Li Muran ringan. Su Xinyuan terkejut mendengar ini. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, lalu dengan panik mengeluarkan jubah dan kerudungnya, lalu mengenakannya di kepalanya. Penampilanmu telah hancur, jadi kau harus menggunakan ilusi untuk menyamar sebagai orang lain. Tanya Li Muran dingin. Su Xinyuan terkejut dan bertanya dengan suara gemetar, siapa kau? Bagaimana kau bisa mematahkan kemampuanku dengan begitu mudahnya? Li Muran mencibir dan berkata, beraninya kau memamerkan sihir pembaca pikiranmu di mana-mana. Kau mungkin tidak melakukan ini karena tertarik pada Li Muran. Kalau peri ini tidak salah, kemungkinan besar kau sedang diajari oleh seseorang. Saat berbicara, suara Li Muran berubah bagai kilatan awan merah muda, dan berubah menjadi peri anggun dengan kerudung putih di wajahnya, yaitu Peri Qianhuan. Peri Qianhuan bertanya kepada Su Xinyuan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apa niatmu? Katakan yang sebenarnya. Kau pikir aku akan memberitahumu? Karena kau sudah melihat wujud asliku, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku akan mati bersamamu. Teriak Su Xinyuan dengan tegas. Ia hendak menggunakan suatu cara ketika tiba-tiba matanya berbinar dan seberkas cahaya cemerlang muncul dari Peri Qianhuan. Su Xinyuan merasa cahaya itu menyilaukan dan tak berani menatap langsung. Ia menutup matanya secara naluriah, tetapi segera membukanya kembali dengan waspada. Ketika membukanya, ia mendapati dirinya bukan lagi berada di apotek di lembah Wanhun, melainkan di sebuah boudoir yang dihiasi undangan pernikahan bermotif bunga merah. Kamar itu dihiasi dengan benda-benda berwarna merah yang meriah di mana-mana, termasuk tirai tempat tidur yang disulam dengan sepasang bebek mandarin dan sepasang lentera merah terang, yang semuanya menunjukkan bahwa ini adalah kamar pengantin dari pasangan pengantin baru. Mustahil, bagaimana aku bisa sampai di sini? Ini pasti ilusi. Su Xinyuan terkejut. Ia memejamkan mata lalu membukanya kembali, menenangkan diri, tetapi masih mendapati dirinya berada di kamar pengantin. Setelah mengamati lebih dekat, Su Xinyuan semakin terkejut. Ia sangat mengenal semua yang ada di kamar pengantin, seolah-olah ia pernah ke sana sebelumnya. Su Xinyuan dengan hati-hati mendekati tempat tidur, membuka tirai, dan terkejut mendapati pengantin baru yang mengenakan gaun merah menyala itu kini terbaring di genangan darah. Darah membasahi tempat tidur, dan sulit dibedakan apakah itu warna asli atau akibat noda darah. Su Xinyuan berteriak dan buru-buru membantu mempelai pria berdiri. Ketika diperiksa, tampaknya ia masih bernapas. Jian Lang, bangun. Siapa yang menyakitimu seperti ini?
Su Xinyuan terkejut dan cemas, hampir menangis. Namun, ketika melihat sang pengantin wanita, kebenciannya semakin besar. Ia menyayat wajah sang pengantin wanita, lalu mengeluarkan pisau tajam entah dari mana dan menusuk tubuhnya beberapa kali. Kau pantas mati. Kaulah yang mencuri Jian Langku. Su Xinyuan menusuk dengan cepat, hampir gila. Cukup. Tiba-tiba terdengar suara dingin, dan pengantin yang telah dibasminya tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan tenang. Jantung Su Xinyuan berdebar kencang, dan pemandangan di depannya langsung berubah drastis. Kamar pengantin dan ranjang kamar kerja sudah tidak ada lagi, dan kedua mempelai menghilang bagai gelembung. Ia kembali ke apotek, dan di hadapannya hanya ada Peri Qianhuan. Dan mata dingin yang dilihatnya berasal dari Peri Qianhuan. Ini benar-benar ilusi membaca pikiran yang hebat. Kata Peri Seribu Ilusi dengan tenang, kau mengoleskan beberapa rempah khusus ke botol obat, memungkinkan kultivator itu perlahan-lahan jatuh ke dalam ilusimu tanpa menyadarinya. Metode ini hanyalah trik sepele, tidak layak disebut sama sekali. Teknik ilusi yang benar-benar canggih didasarkan pada kesadaran ilahi yang kuat. Entah itu menyerang pikiran lawan untuk menciptakan ilusi, mengubah aura dan penampilan diri sendiri, atau membuat lawan terjerumus ke dalam ilusi sesaat, semua itu membutuhkan kesadaran ilahi yang kuat untuk melakukannya. Ilusimu lebih mirip rayuan, tapi itu hanya teknik tingkat rendah. Di hadapan ahli sejati, pada akhirnya akan rentan. Baru saja, peri ini menggunakan ilusi mimpi buruk untuk membuatmu jatuh ke dalam ingatanmu yang paling mengerikan. Jika kau ingin mengalaminya lagi, peri ini dengan senang hati akan membantumu. Setelah Peri Qianhuan mengatakan ini, ia menatap pihak lain dengan dingin. Jangan lakukan itu. Su Xinyuan terkejut. Ia tahu bahwa ia jauh tertinggal dalam hal kemampuan ilusi dan tak punya peluang untuk melawan. Adegan mengerikan tadi adalah hal terakhir yang ingin ia ingat. Ia tak ingin hal itu terulang kembali. Su Xinyuan berkata, nama asliku Luo Xinyuan, dan aku memang diperintahkan untuk melakukan ini. Orang yang memerintahkanku untuk melakukan ini bersembunyi di aula dalam. Dia seorang pemuda bernama Sue yang berada di tahap akhir tubuh Ibel. Tangannya cukup besar. Pimpin jalan. Perintah Peri Qianhuan. Luo Xinyuan segera bergegas ke aula dalam bersama Peri Qianhuan, tetapi mereka jelas terlambat selangkah. Pemuda bermarga Sue telah melarikan diri dari aula belakang. Hanya pemilik toko bermarga Su, seorang lelaki tua, yang terbaring diam di genangan darah. Luo Xinyuan terkejut. Ia bergegas ke ruangan lain yang sunyi dan melihat pemuda bodoh itu berlatih pedang di ruangan yang sunyi itu, aman dan sehat. Ia merasa lega. Dia belum mati. Peri Qianhuan merasakan manajer Su masih bernapas, dan segera merapal mantra untuk menghentikan pendarahannya dan melindungi pikirannya. Luo Xinyuan membawa anak laki-laki bodoh itu bersamanya dan berkata, pasti Tuan Sue terlalu terburu-buru, jadi dia tidak punya waktu untuk membasmi manajer Su sepenuhnya. Peri Qianhuan menggelengkan kepala dan mendesah, sayangnya tidak sesederhana itu. Orang itu sengaja memberi kesempatan kepada penjaga toko Su untuk bertahan hidup. Dengan begitu, jika kita buru-buru menyelamatkannya, kita tidak akan bisa terus mengejarnya. Setelah menstabilkan luka penjaga toko Su, Peri Qianhuan berkata, ini bukan tempat untuk bicara. Kita pergi dulu. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu, jadi jangan bertindak gegabah, atau aku akan bertindak kejam. Ya, aku tidak berani, kata Luo Xinyuan tergesa-gesa. Peri Qianhuan membawa penjaga toko Su yang terluka, Luo Xinyuan, pemuda itu dan lainnya, meninggalkan pasar dan datang ke tempat terpencil. Peri Qianhuan mengeluarkan beberapa pil dan membantu pemilik toko meminumnya untuk menyembuhkan lukanya, sambil bertanya kepada Luo Xinyuan tentang penyebab kejadian tersebut. Luo Xinyuan menceritakan seluruh transaksinya dengan pemuda bernama Sue, tidak berani menyembunyikan apapun. Setelah mendengarkan beberapa kata saja, Peri Qianhuan menyimpulkan bahwa pemuda bernama Sue yang dibicarakannya adalah orang kepercayaan Raja Roda Darah. Sepertinya Raja Roda Darah telah mengetahui bahwa kita menugaskan manajer farmasi Su untuk memurnikan ramuan itu, pikir Peri Qianhuan. Namun, dia tidak menyergap kita secara langsung, tampaknya karena lukanya belum pulih sepenuhnya. Anak buahnya tidak cukup kuat untuk menghadapi kita. Tapi mengapa dia mengatur gerakan ini? Peri Luo melanjutkan, aku berjanji pada Tuan Muda Sue bahwa jika dia memberiku pil Kaisar Darah untuk membantu suamiku memulihkan kecerdasan spiritualnya yang rusak, aku akan membantunya membingungkan rekan Daois Li. Peri Qianhuan mendengus dingin dan berkata, tunggu sampai limuran jatuh ke dalam perangkap yang kau buat, lalu kau mengambil kesempatan untuk membasminya. Kau terlalu percaya diri. Jangan bilang kau hanya ilusi, bahkan jika kau Feng Ming yang asli, kau mungkin takkan bisa merebutnya dari peri ini. Luo Xinyuan buru-buru berkata, bukan begitu. Rekan Daois Li sangat teguh. Aku jelas tidak yakin bisa mengubah pikirannya sepenuhnya. Aku hanya setuju untuk menciptakan dendam agar kalian berdua tidak bisa berhasil berlatih seni kultivasi ganda. Begitu, Peri Qianhuan mengangguk pelan.
Sepertinya Raja Roda Darah takut akan kekuatan gabungan mereka, jadi dia ingin mengasingkan mereka dan mempersulit mereka melepaskan kekuatan magis mereka. Niatnya cukup jahat. Raja Roda Darah terluka parah, tetapi dia masih bertekad untuk berbuat jahat. Kemungkinan besar dia akan kembali lagi. Kita berdua harus ekstra hati-hati, kata Peri Qianhuan dalam hatinya. Karena kau telah mengatakan yang sebenarnya dan tidak menyebabkan kerugian besar bagi kami, peri ini akan mengampuni nyawamu. Sebaiknya kau menjauh dari tempat penuh masalah ini, kalau tidak, bahkan jika kami tidak membasmimu, Raja Roda Darah mungkin akan mengirim seseorang untuk membungkammu. Kata Peri Qianhuan. Terima kasih, Peri. Luo Xingyuan sangat gembira. Ia tak menyangka pihak lain akan memaafkannya semudah itu. Aku pergi. Luo Xingyuan hendak pergi bersama bocah bodoh itu. Tunggu sebentar, kata Peri Qianhuan, ada satu hal lagi. Peri Qianhuan melirik pemuda bodoh itu dan berkata, kalau aku tidak salah, penyakit suamimu mungkin disebabkan olehmu. Pikirannya hanya rusak. Memulihkan kecerdasan spiritualnya seharusnya tidak terlalu sulit bagiku. Benarkah? Luo Xingyuan terkejut sekaligus gembira. Ia berlutut dan berkata, Peri, tolonglah aku. Aku bersedia menjadi budak dan pelayanmu, dan aku bersedia melayanimu seumur hidupku. Peri Qianhuan berkata dengan tenang, kau harus berpikir jernih. Jika pikirannya yang rusak pulih dan kecerdasannya kembali normal, dia mungkin tidak akan tinggal bersamamu seperti ini lagi. Kemungkinan besar dia akan meninggalkanmu. Apakah kau ingin dia kembali normal dan meninggalkanmu, atau kau ingin dia tetap bersamamu dengan bodohnya seumur hidupnya? Aku khawatir kau tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Kau harus membuat pilihan. Luo Xingyuan merenung sejenak dan berkata, saya mengerti. Sebenarnya, saya sudah mempertimbangkannya. Selama kesadaran spiritualnya pulih, saya akan mengambil inisiatif untuk meninggalkannya. Ratusan tahun yang lalu, saya tidak memahami kebenaran ini, yang menyebabkan tragedi membasmi istri saya dan membawa suami saya pergi pada malam pernikahan kami. Sejak saat itu, saya menyesali setiap momennya dan telah lama mencari kelegaan. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Peri Qianhuan mendesah, kalau saja kau tahu untuk melepaskannya, kau tidak akan berakhir dalam situasi ini. Saat kau terjerumus ke dalam mimpi buruk itu, aku bisa melihat bahwa kau benar-benar dipenuhi penyesalan. Baiklah, peri ini akan membantumu dan mencoba menyelamatkan situasi ini untukmu. Kata Peri Qianhuan. Tidak lama kemudian, Peri Qianhuan membawa Luo Xingyuan, manajer Su dan yang lainnya kembali ke gua sementara tempat dia dan Li Muran bersembunyi. Li Muran terkejut melihat Peri Qianhuan membawa begitu banyak orang kembali. Penjaga toko Su telah diincar oleh Raja Roda Darah karena sedang memurnikan ramuan untuk mereka, jadi Li Muran dan yang lainnya bertanggung jawab dan seharusnya menyelamatkannya. Namun, Peri Luo dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mengapa Peri Qianhuan begitu bersemangat membantu? Namun, karena Peri Qianhuan bersikeras melakukannya, ia tidak bisa berkata banyak. Lagi pula, ini hanyalah tempat persembunyian sementara, dan mereka akan segera pergi. Bahkan jika orang luar tahu lokasinya, itu tidak akan terlalu berarti. Beberapa hari kemudian, kondisi penjaga toko Su membaik, dan ia akhirnya berhasil bertahan hidup. Ia mengikuti nasihat Li Muran, mengambil hartanya, dan pergi menuju tempat lain di alam abadi untuk bertahan hidup. Berkat bantuan Li Muran dan Peri Qianhuan yang bersama-sama merapalkan Taiksu Sutra, kesadaran bocah bodoh itu yang rusak berangsur pulih. Meskipun terdapat banyak celah dalam ingatannya, pikirannya akhirnya kembali normal. Seperti yang diharapkan oleh Peri Qianhuan dan Luo Xingyuan, tidak lama setelah bocah itu pulih, dia meminta untuk meninggalkan Peri Luo dan kembali mengunjungi klan dan teman-teman lamanya. Peri Luo memperhatikannya pergi tanpa berusaha menahannya. Misi selesai, kita berangkat sekarang. Li Muran mengirim pesan kepada Peri Qianhuan, Raja Roda Darah belum menyerah, jadi kita harus berusaha menghindarinya. Karena Li Muran tidak dapat menemukan cara untuk sepenuhnya menghilangkan jejak samar darah Raja Roda Darah di tubuhnya, Raja Roda Darah masih dapat menemukannya kapan saja jika jaraknya dekat. Aku telah menerima kebaikan yang luar biasa dari peri, dan aku tak punya cara untuk membalasnya. Aku bersedia melayanimu sebagai budakmu. Luo Xingyuan tiba-tiba bersujud kepada Peri Qianhuan. Li Muran hendak menolak atas nama Peri Qianhuan, tetapi Peri Qianhuan dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan mengangkat Luo Xingyuan dengan kekuatan tak terlihat. Xingyuan, kau adalah seorang kultivator di tahap tengah tubuh Ibel. Kultivasimu tidak rendah. Sebagai pelayanmu, kami tidak mampu. Namun, apakah kau bersedia mengikuti peri ini untuk berlatih teknik ilusi yang lebih tinggi? Tanya Peri Qianhuan sambil tersenyum. Li Muran terkejut. Ia mengira Peri Qianhuan akan menolaknya, tetapi ia tidak menyangka bahwa Peri Qianhuan tidak hanya tidak menolaknya, tetapi juga menunjukkan niat untuk menerimanya sebagai muridnya. Luo Xingyuan sangat gembira dan berkata cepat, aku tidak bisa meminta lebih. Peri Qianhuan berkata,
kau punya bakat alami dalam berlatih ilusi, dan kita cukup akrab. Mulai sekarang, kita akan menjadi setengah guru dan setengah teman, jadi kau tak perlu terikat oleh etika. Limuran mengerutkan kening dan bertanya kepada Peri Qianhuan tentang niatnya melalui transmisi suara. Peri Qianhuan berkata, statusmu dan posisiku di alam ibel memang canggung, jadi tidak cocok bagi kami untuk sering muncul. Namun, jika kami ingin mengumpulkan informasi, kami tidak bisa tinggal di dalam rumah. Jadi, kau dan aku membutuhkan beberapa orang untuk bertindak sebagai mata-mata. Namun, kau dan aku tidak memiliki kekuatan atau latar belakang di alam ibel, jadi kami tidak bisa memerintah orang lain. Meskipun tindakan Luo Xingyuan mungkin tidak pantas, dia sungguh orang yang penuh kasih sayang dan kebaikan. Saya percaya bahwa selama kita memperlakukannya dengan tulus dan baik hati, dia akan setia kepada kita. Selain itu, dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan bakat ilusi, menjadikannya orang yang sangat cocok untuk membantu kita. Dia adalah sumber daya yang langka. Li Muran mengangguk. Pertimbangan Peri Qianhuan cukup jangka panjang dan masuk akal, jadi dia setuju. Peri Qianhuan tersenyum tipis dan menambahkan, ada alasan lain. Kemampuan pengendalian pikirannya cukup misterius. Dengan dia di sisimu, jika kau masih memikirkan wanita lain, aku akan memberitahumu setelah aku mencobanya. Li Muran tertegun ketika mendengar ini dan terdiam cukup lama. Peri Qianhuan menjaga Luo Xingyuan di sisinya untuk berlatih. Pada hari kerja, Peri Qianhuan akan mengajari Luo Xingyuan beberapa teknik sihir. Kedua gadis itu adalah setengah guru dan setengah murid, setengah tuan dan setengah pelayan, dan mereka seperti teman dekat, dengan hubungan yang sangat dekat. Di sisi lain, Li Muran ditinggalkan untuk sementara waktu. Sebelumnya, ia dan Peri Qianhuan tak terpisahkan, siang dan malam bersama. Kini setelah Luo Xingyuan tiba, Peri Qianhuan telah menghabiskan banyak waktu bersamanya, membimbingnya, dan baru kembali ke sisi Li Muran ketika mereka berlatih teknik kultivasi ganda. Awalnya, Li Muran agak risih dengan hal ini, tetapi ia segera merasa lega. Seperti yang dikatakan Peri Qianhuan, Luo Xingyuan adalah orang yang penuh gairah dan sifat. Meskipun orang-orang seperti itu mungkin menjadi keras kepala dan ekstrim karena obsesi mereka, selama mereka memperlakukan satu sama lain dengan tulus dan baik, mereka akan jauh lebih mudah bergaul. Sebaliknya, sebagian besar kultivator di dunia kultivasi abadi acuh tak acuh terhadap sentimentalitas. Baik Taois maupun Buddha, pola pikir mereka menekankan apatis dan pantangan. Sekte-sekte ibel, di sisi lain, menekankan kebebasan berkehendak dan jati diri yang tertinggi di atas segala ciptaan. Oleh karena itu, terlepas dari metode kultivasi yang digunakan, karakter seorang kultivator, yang dipengaruhi oleh praktik jangka panjang, menjadi semakin dingin dan acuh tak acuh, sehingga mereka kurang rentan terhadap pengaruh emosional dibandingkan manusia biasa dan kultivator tingkat rendah. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Di dunia kultivasi abadi, ada juga beberapa orang dengan hasrat dan sifat yang besar, dan ada juga banyak di antara para kultivator ibel. Luo Xingyuan adalah salah satunya. Jika seseorang berhati dingin, hubungan seringkali didasarkan pada keuntungan. Hubungan seperti ini mudah dipertahankan, tetapi pengkhianatan selalu mungkin terjadi demi keuntungan yang lebih besar. Seseorang dengan kasih sayang yang tulus mungkin tampak sulit bergaul, bahkan eksentrik dan tertutup, tetapi begitu mereka terbuka, mereka kemungkinan besar tidak akan mengkhianati orang lain demi keuntungan sesaat. Li Muran dan Peri Qianhuan tidak memiliki pengaruh atau latar belakang di dunia ibel, dan mereka menyimpan banyak rahasia. Entah itu Raja Roda Darah, Raja Naga Hitam, atau beberapa ibel besar yang mencari cermin harta karun, mereka semua adalah musuh potensial. Dalam situasi ini, jika mereka hanya mengandalkan keuntungan untuk mempertahankan hubungan, kesalahan akan mudah terjadi. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Luo Xingyuan, yang ditinggalkan Peri Qianhuan. Setelah beberapa bulan bergaul, Peri Qianhuan memutuskan bahwa Luo Xingyuan dapat dipercaya dan memintanya untuk maju dan mengumpulkan informasi. Meskipun Tuan Pulau Duanmu pernah memberitahu Li Muran dan yang lainnya sebelum kematiannya bahwa ada petunjuk terkait cermin harta karun di bagian selatan benua Tanduk Kuning, mencari peluang hanya berdasarkan pernyataan yang samar dan umum ini tidak diragukan lagi seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, dan tidaklah mudah. Mereka semua bersiap untuk pencarian yang panjang. Untuk mencegah makhluk Mahayana seperti Raja Roda Darah dan Raja Naga Jahat Hitam melacak keberadaan mereka, Peri Qianhuan secara khusus memasang lapisan larangan taiksu di gua rahasia tersebut, yang dapat mengisolasi kesadaran ilahi sepenuhnya. Selama berada di dalam larangan taiksu ini, baik itu jejak esensi Raja Roda Darah dalam garis keturunan Li Muran maupun napas jiwa naga, tidak akan bocor keluar dari larangan taiksu, dan Raja Roda Darah maupun Raja Naga Jahat Hitam tidak akan ditemukan. Li Muran dan Peri Qianhuan menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkultivasi di gua, sementara Luo Xingyuan mengemban tugas penting mengumpulkan informasi. Ia sudah mahir dalam ilusi, dan berkat bimbingan Peri Qianhuan,
kemampuan ilusinya semakin meningkat. Ia dapat menjelajahi dunia kultivasi abadi tanpa mengungkapkan identitasnya. Seringkali, Luo Xingyuan tidak menemukan apapun. Terkadang, ia mendapatkan beberapa informasi yang ambigu, tetapi pada akhirnya, informasi tersebut tidak dapat dikonfirmasi atau tidak ada hubungannya dengan petunjuk yang sedang dicari Limuran dan yang lainnya. Praktik ini berlanjut selama beberapa tahun. Selama bertahun-tahun, Limuran menggunakan teknik yang diajarkan oleh jiwa naga untuk mengolah garis keturunan naga Ibel, mengandalkan garis keturunan naga Ibel yang kuat untuk secara paksa mengeluarkan jejak darah klan Ibel darah dari tubuhnya. Namun, klan Ibel darah layak menjadi ras paling mahir di alam Ibel dalam teknik kultivasi yang berkaitan dengan esensi darah, dan Raja Roda Darah bahkan lebih maju dalam kultivasi. Setetes esensi darahnya ini mengandung kekuatan magis yang sangat mendalam. Limuran hanya mengeluarkan sebagian besar, tetapi tidak dapat mengeluarkannya sepenuhnya. Namun, dengan cara ini, akan lebih sulit bagi Raja Roda Darah untuk merasakan napas Limuran, kecuali jika dia sangat dekat dengan Limuran. Suatu hari, Limuran dan Perikian Huan sedang berlatih teknik kultivasi ganda di gua mereka. Setelah menyelesaikan sesi yang mendebarkan, mereka masing-masing mengatur napas dan menyimpan teknik mereka. Limuran mengeluarkan sepotong akar pohon dari lengan bajunya. Akar itu setebal lengannya dan panjangnya sekitar 1,2 meter. Ia mengamati dengan saksama lingkaran pertumbuhan pada penampang akar tersebut. Warna lingkaran tahunan ini gelap dan terang, dengan lapisan luar berwarna terang dan lapisan dalam berwarna gelap. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Perikian Huan penasaran. Limuran berkata, ini akar sumu, pohon aneh dengan atribut gelap yang dibudidayakan oleh klan malam kegelapan di alam bawah. Akar ini cukup misterius. Setelah dipotong, lingkaran pertumbuhan pada potongan melintangnya perlahan berubah seiring waktu, dengan satu lingkaran menjadi lebih terang warnanya setiap tahun. Klan malam kegelapan hidup di bawah tanah sepanjang tahun, tanpa melihat matahari atau bulan, jadi akar sumu ini adalah salah satu cara penting mereka untuk mengetahui waktu. Setelah saya selamat dari bencana guntur terakhir, saya mencabut akar sumu yang masih utuh, memotong satu bagian, dan mengamati perubahan lingkaran pertumbuhannya secara berkala untuk mengingatkan diri saya tentang waktu bencana guntur berikutnya. Kalau aku tidak salah hitung, aku akan mengalami kesengsaraan guntur setiap 99 tahun, dan setiap kesengsaraan kemungkinan akan lebih kuat daripada sebelumnya. Meskipun dengan bantuan burung spiritual Little Thunder, akan relatif mudah bagiku untuk bertahan dari kesengsaraan guntur, jika aku melawan musuh yang kuat atau di tempat umum seperti pasar saat aku mengalami kesengsaraan, itu akan menyebabkan banyak masalah. Jadi, aku secara khusus menggunakan akar sumu ini untuk mengingatkan diriku sendiri tentang kapan kesengsaraan guntur berikutnya mungkin akan tiba. Selama periode itu, sebaiknya kita mencari tempat terpencil yang cocok untuk menjalani kesengsaraan guntur terlebih dahulu. Kita harus menahan kesengsaraan guntur dengan tenang tanpa menarik perhatian para kultivator di sekitar, dan kita tidak boleh membiarkan musuh yang kuat memanfaatkan kesempatan ini. Perikian Huan mengangguk pelan. Ia menghela napas dan berkata, meskipun bunga langka di dantianmu membantumu menembus hambatan dan berkultivasi menjadi perpaduan spiritual dan ibel, bunga itu justru menarik kesengsaraan surgawi setiap 100 tahun. Sungguh merepotkan. Apa benar-benar tidak ada cara untuk menghilangkannya dari dantian? Limuran menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir, mengundang dewa itu mudah, tapi mengusirnya sulit. Sama seperti memurnikan darah Raja Roda Darah, memurnikannya mudah, tapi mengusirnya sepenuhnya sangat sulit. Dan bunga aneh ini, aku sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Meskipun tumbuh di dantianku, ia berada di luar kendaliku. Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi aku tidak bisa memindahkannya dengan aman. Setelah mengalami bencana guntur di Pulau Longyan terakhir kali, kami telah berkeliling dan berlatih selama puluhan tahun. Sekarang, jika saya hitung, dalam waktu 10 tahun lebih, bunga aneh itu akan menumbuhkan daun baru yang ketiga, dan saya juga harus mengalami bencana guntur untuk ketiga kalinya. Perikian Huan tersenyum dan meyakinkannya, jangan terlalu khawatir. Kau dan aku telah berlatih kultivasi ganda. Ketika salah satu dari kita berhasil mengatasi kesengsaraan, yang lain dapat memberikan bantuan. Dengan Lei kecil, burung roh, yang sudah berada di puncak tahap Yuanshan akhir, selama kita sepenuhnya siap, kita masih bisa mengatasi kesengsaraan guntur dengan lancar. Li Muran mengangguk. Benar, ketika Luo Xingyuan kembali, jika, seperti biasa, kita masih belum menemukan informasi yang berguna, kita akan meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang lebih terpencil untuk berlatih menyendiri. Setelah kita selamat dari kesengsaraan guntur, kita akan terus mencari petunjuk. Perikian Huan juga sangat setuju. Saat keduanya berdiskusi, mereka tiba-tiba merasakan fluktuasi samar yang berasal dari batasan Taiksu. Xingyuan kembali, kata Perikian Huan. Keduanya segera mengemasi pakaian mereka dan membuka belenggu Taiksu.
Setelah Luo Xingyuan memasuki gua, dia langsung bergegas menyambut Limuran dan yang lainnya, dan berkata dengan gembira, "Sahabat Li, saudari Huan Li, lihat apa yang aku beli dari pasar." "Harta karun apa yang membuat Xingyuan begitu bahagia?" tanya Perikian Huan penasaran. Luo Xingyuan mengeluarkan sebuah kotak giok dari lengan bajunya. Setelah membuka kotak itu, sebuah batu giok seukuran kepalan tangan muncul. Batu giok itu tembus cahaya dan bersinar terang. Aura yang dipancarkannya benar-benar berbeda dari energi ibel di sekitarnya. Batu roh tingkat tinggi. Limuran tercengang dan cukup terkejut. Tidaklah mengherankan jika melihat batu roh ini di dunia roh, tetapi ini adalah dunia ibel, dan sungguh aneh bahwa seseorang dapat membeli batu roh tingkat tinggi di pasar. "Apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Limuran. Luo Xingyuan menjawab, "Ini adalah harta karun yang dibawa keluar dari lembah troll oleh seorang kultivator di tahap tubuh ibel akhir." Lembah troll. Limuran terkejut dan menyela, "Konon, itu adalah tanah terlarang rahasia para troll." Namun, sejak troll dimusnahkan lebih dari 10.000 tahun yang lalu, tak seorang pun tahu lokasi lembah troll, dan lembah troll telah menghilang dari dunia kultivasi abadi. Mungkinkah lembah troll telah muncul kembali di dunia kultivasi abadi? Kisah lembah troll pertama kali diceritakan kepada Limuran oleh Bu Wentian, seorang kultivator dari klan Tianzu, beberapa tahun yang lalu. Setidaknya pada saat itu, tidak ada yang tahu di mana lembah troll berada atau tempat terlarang seperti apa itu. "Benar sekali," kata Luo Xingyuan, "beginilah yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Tiba-tiba, beberapa biksu secara tidak sengaja menemukan lembah troll, yang telah sunyi selama bertahun-tahun. Kelompok biksu pertama yang menemukan lembah itu telah kembali dari lembah troll. Mereka membawa banyak harta dan informasi. Konon, meskipun para biksu tersebut tidak menemukan satupun biksu troll yang selamat di lembah troll, gedung-gedung tinggi di sana dan simbol-simbol totem troll yang ada di mana-mana sudah cukup untuk membuktikan bahwa inilah lembah troll yang dikabarkan hilang. Namun, lembah troll telah disegel selama puluhan ribu tahun, dan terdapat banyak monster kuat di dalamnya. Banyak biksu terluka oleh monster-monster itu, dan sisanya tidak berani tinggal terlalu lama. Setelah mengambil beberapa harta, mereka bergegas pergi. Baru-baru ini, banyak biksu pemberani diam-diam mengumpulkan orang, berencana untuk pergi bersama menjelajahi lembah troll. Ketika Xingyuan mendengar rumor itu, awalnya ia tidak menganggapnya terlalu serius. Namun, ia secara tidak sengaja menemukan bahwa banyak harta yang dibawa para biksu dari lembah troll sebenarnya berasal dari dunia spiritual. Limuran dan Perikian Huan terkejut mendengar ini. Mereka saling berpandangan bersamaan, dan keduanya merasakan sesuatu di hati mereka. Luo Xingyuan melanjutkan, "Harta karun dari dunia spiritual tidak berguna bagi para kultivator ibel seperti kami, jadi orang-orang itu mengambilnya dan menjualnya di pasar. Para kultivator dengan rasa ingin tahu yang kuat dan kekayaan yang melimpah membeli beberapa harta karun ini untuk ditambahkan ke koleksi mereka." Rekan Daois Li dan saudari Huan Li meminta Xingyuan untuk menanyakan beberapa petunjuk terkait kemungkinan kultivasi spiritual tingkat tinggi. Harta karun ini berasal dari dunia spiritual, jadi Xingyuan diam-diam membeli batu spiritual dan segera kembali untuk melaporkan masalah tersebut. Hati Limuran tergerak ketika mendengar ini, dan dia bertanya, "Ketika kamu membeli batu roh, apakah ada yang memperhatikanmu?" Luo Xingyuan menjawab, "Xingyuan sangat berhati-hati dan tidak menarik perhatian. Lagi pula, banyak kultivator ibel membeli satu atau dua harta spiritual karena penasaran saat itu. Xingyuan hanyalah salah satu yang tidak mencolok di antara mereka, jadi tidak ada yang akan memperhatikan hal ini. Lagi pula, Xingyuan sangat berhati-hati dalam perjalanan pulang dari pasar, jadi dia tidak diikuti." Limuran mengangguk dan berkata, "Jadi, ada harta karun spiritual di lembah troll. Entah lembah troll itu tanah spiritual campuran, jadi bisa menghasilkan harta karun spiritual seperti batu roh. Atau ada praktisi spiritual yang tinggal dan berlatih di sana, dan meninggalkan banyak harta dan jejak." Perikian Huan berkata, "Ya, apapun situasinya, mungkin ada hubungannya dengan apa yang sedang kita selidiki, jadi kita harus menjelajahi lembah troll ini. Tidak ada waktu yang terbuang. Sebaiknya kita berangkat sesegera mungkin. Kalau kita terlambat, terlalu banyak biksu yang akan menyerbu. Sekalipun masih ada petunjuk yang tersisa, petunjuk itu mungkin akan dihancurkan oleh biksu lain." Limuran mengangguk berulang kali sebagai tanda setuju. "Sudah berapa lama sejak lembah troll ini ditemukan?" tanya Limuran. "Kejadiannya 7 atau 8 hari yang lalu," kata Luo Xingyuan. "Masalah ini baru saja dilaporkan dari pasar. Kelompok pertama pembudidaya yang memasuki pasar baru saja kembali beberapa jam yang lalu. Kalaupun yang lain mau pergi, mereka mungkin tidak akan jauh lebih cepat dari kita. Bahkan kultivator di tahap tubuh ibel pun berisiko memasuki lembah troll, sehingga kultivator di tahap pembentukan jiwa ke bawah tentu saja tidak berani masuk. Bahkan jika seorang kultivator tahap tubuh ibel di dekatnya ingin keluar,
kemungkinan akan membutuhkan waktu untuk menghubungi rekan mereka, menyiapkan harta karun yang diperlukan, dan sebagainya. Memang akan memakan waktu, dan tidak akan lebih cepat dari Limuran dan yang lainnya. Baiklah, kita berangkat sekarang, kata Limuran. Kalau kita terlambat, mungkin ada kekuatan besar yang akan menduduki lembah troll dan mencegah yang lain mendekat. Selagi lembah troll masih tanah tak bertuan dan petunjuk di sana belum sepenuhnya hancur, kita harus menjelajahinya sesegera mungkin. Dengan kekuatan mereka tidak perlu melakukan banyak persiapan. Bahkan jika ada binatang buas purba dengan kekuatan era Mahayana di lembah troll, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak menanam bunga ajaib atau rumput ajaib apapun di dalam gua, yang membutuhkan waktu untuk dirawat dan dibersihkan, jadi mereka hanya membutuhkan waktu sepersekian dupa untuk segera menyingkirkan berbagai formasi terlarang di dalam dan luar gua, lalu berangkat menuju lembah troll. Luo Xingyuan telah menemukan lokasi lembah troll, yang cukup jauh dari sini. Demi menghemat waktu berharga, Limuran langsung mengeluarkan 3 jimat perjalanan instan ribuan mil. Sesaat kemudian, mereka tiba di dekat lembah troll. Ini adalah gunung terpencil di tepi lembah 10.000 jiwa. Limuran dan yang lainnya tidak memperhatikan pemandangan di sekitarnya dengan saksama, karena begitu tiba di sini, mata mereka tertarik oleh pusaran abu-abu kehitaman yang aneh di udara. Pusaran ini berukuran sekitar beberapa puluh kaki, dan jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pusaran tersebut perlahan meluas sedikit demi sedikit. Sebuah retakan selebar sekitar 7 atau 8 kaki muncul di tanah lembah di bawah pusaran. Dari retakan tersebut, terlihat bahwa dulunya terdapat sebuah formasi di bawah tanah, tetapi formasi tersebut tidak lagi efektif. Luo Xingyuan berkata, pusaran ini adalah pintu masuk ke lembah troll. Dan formasi di bawahnya seharusnya menjadi segel yang menghalangi jalan masuk ke ruang ini. Namun, entah mengapa, mungkin karena terlalu lama tidak ada yang merawatnya, formasi itu akhirnya kehilangan efektivitasnya, dan pintu masuk perlahan terbuka secara alami. Para biksu yang lewat secara tidak sengaja menemukan ini, dan mereka jugalah biksu pertama yang masuk. Limuran mengangguk dan berkata, jika waktunya lebih lama, pintu masuk ini akan menjadi lebih besar dan pada akhirnya akan menyatu dengan ruang di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang sama sekali berbeda. Peri Qianhuan berkata, pintu masuknya tidak terlalu besar saat ini, artinya segelnya tidak akan butuh waktu lama untuk dibuka. Ini kabar baik untuk kita. Setelah berkata demikian, mereka bertiga masing-masing mengeluarkan cahaya sihir pertahanan dan menyerbu ke arah pusaran abu-abu hitam. Ada gelombang badai angkasa di pusaran itu, dan bila-bila angin di dalamnya setajam pedang. Namun, bagi para kultivator di tahap tubuh ibel, badai angkasa ini seharusnya dapat ditahan, tetapi mungkin sulit bagi para kultivator di tahap jiwa. Ketiganya dengan mudah tenggelam ke dalam pusaran, melewati badai luar angkasa, dan kemudian mata mereka tiba-tiba terbuka. Mereka menemukan diri mereka di ruang baru dengan pegunungan tinggi dan pepohonan besar. Rerun dewa di kejauhan juga sangat tinggi, dan sekilas tampak seperti sisa-sisa troll. Mungkin ada cukup banyak kultivator yang mencari-cari di sekitar, dan semakin banyak kultivator yang berbondong-bondong ke sini. Ayo cepat cari di sini, kata Limuran. Untuk meningkatkan efisiensi pencarian petunjuk mereka, Limuran dan Peri Qianhuan berpisah dan bertindak sendiri-sendiri. Ruang ini memang tidak terlalu luas, jadi jika mereka menghadapi bahaya, mereka bisa saling memanggil dan saling mendukung kapan saja. Limuran dan Peri Qianhuan bahkan memiliki kemampuan terbang bersama, yang memungkinkan mereka berteleportasi bersama hanya dengan satu pikiran. Sedangkan Luo Xingyuan, ia ahli dalam ilusi, tetapi kemampuan lainnya biasa saja. Ia tinggal bersama Peri Qianhuan, sehingga mereka berdua bisa saling mengawasi, memberikan Limuran ketenangan pikiran yang lebih besar. Di sebuah gua rahasia yang jaraknya lebih dari 10.000 mil, Raja Roda Darah tengah mendengarkan laporan dari bawahan muda kepercayaannya sambil tersenyum. Semuanya telah diatur sesuai instruksi Anda, kata kultivator ibel muda itu. Para kultivator itu telah kembali dari lembah troll dan menyebarkan berita ini ke pasar. Itu pasar terbesar di dunia kultivasi abadi di sekitar sini. Hanya butuh beberapa hari bagi semua kultivator abadi di sekitar sini untuk menyebarkan berita ini. Bagus sekali, kata Raja Roda Darah. Meskipun aku tidak bisa melacak lokasi pasti kedua orang itu, aku menyimpulkan bahwa mereka seharusnya masih tinggal di dunia kultivasi abadi di dekat sini. Begitu mereka mendengar berita ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menahan diri dan bertindak, lalu jatuh ke dalam perangkap yang telah kubuat. Sebelumnya, aku memerintahkanmu untuk mengatur agar kultivator perempuan itu mengasingkan hubungan antara keduanya, tetapi itu hanyalah cara yang paling dangkal. Sekalipun gagal, itu tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi kali ini, mereka pasti akan dipisahkan. Kultivator ibel muda itu berkata, Yang Mulia sungguh tangguh. Kedua orang itu pasti takkan lolos dari genggamanmu. Tapi aku penasaran kenapa mereka berdua berani masuk ke lembah troll.
Karena harta karun spiritual itu. Kata Raja Roda Darah, identitas dan asal-usul mereka berdua aneh. Aku hampir yakin mereka awalnya adalah kultivator tingkat tinggi di dunia spiritual, tetapi entah mengapa mereka pergi ke alam bawah. Sekarang mereka tiba-tiba muncul di dunia ibel. Pasti ada misteri di balik ini. Aku sudah lama merenungkan hal ini dan menduga bahwa alasan kedua orang ini berkelana melalui 3 alam mungkin sama dengan alasan aku turun ke alam fana saat itu. Menjelajahi 3 alam bukanlah tugas yang mudah. Bahkan bagiku, itu sulit. Agar mereka berdua bisa muncul di 3 alam, pasti ada guru di belakang mereka yang membimbing mereka. Di alam bawah, saya menyaksikan sendiri kultivator perempuan itu menggunakan harta karun yang sakti untuk berkomunikasi dengan para penguasa alam roh. Dengan bantuan mereka, ia menggunakan harta karun itu untuk kembali ke alam roh. Harta karun semacam itu sulit dimurnikan oleh kultivator Mahayana biasa. Seorang master yang mencurahkan begitu banyak upaya untuk mengirim mereka berdua ke berbagai tempat di 3 alam, kemungkinan besar untuk suatu peristiwa penting atau harta karun yang tak ternilai. Karena itu, kurasa tujuan mereka kemungkinan besar sama dengan tujuanku saat itu. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkan mereka berdua pergi. Kata Raja Roda Darah, karena aku sudah pulih sepenuhnya, selama mereka berdua dipisahkan, menangkap mereka hidup-hidup akan sangat mudah. Kultivator ibel muda itu tampaknya mengerti apa yang dikatakannya, tetapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut karena Raja Roda Darah tidak mau menjelaskan beberapa poin penting. Ia kemudian bertanya, kenapa kau tidak menyergap mereka di lembah troll saja? Raja Roda Darah menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini harus diselesaikan dengan tenang. Demi menarik perhatian kedua kepala kuil itu, masalah di lembah troll telah diributkan, yang akan menarik banyak kekuatan di dunia kultivasi abadi di sekitar sini. Jika aku bertindak di lembah troll, identitasku kemungkinan besar akan terbongkar. Aku masih dalam tahap awal kultivasi kendaraan agung, dan kekuatanku belum pulih seperti dulu. Jika musuh-musuh lama itu tahu aku masih hidup, mereka pasti tidak akan bisa tidur atau makan, dan akan mengepung serta membasmiku dengan segala cara. Lagi pula, aku tidak ingin mengungkapkan identitas mereka berdua. Pasti ada banyak ibel kuat di dunia ibel ini yang tertarik pada mereka. Jika mereka jatuh ke tangan ibel-ibel kuat itu, semua usahaku akan sia-sia. Jadi, semuanya harus dilakukan secara rahasia, tanpa meninggalkan satu pun kebocoran. Pisahkan keduanya tanpa diketahui siapapun, lalu cobalah tangkap satu-satunya yang masih hidup. Pemuda itu berkata, saya ingin tahu apa lagi yang dapat saya lakukan untuk Anda, Tuan. Raja Roda Darah tersenyum tipis dan berkata, kau telah melakukan semua yang seharusnya kau lakukan. Aku sangat puas. Hanya ada satu hal terakhir yang tersisa. Setelah kau melakukannya, aku akan benar-benar lega. Pemuda itu membungkuk dan berkata, apapun itu, Tuan, tolong beritahu saya. Saya akan melakukannya untuk Anda bahkan jika itu berarti kematian. Kalimat yang hebat. Aku lebih baik mati daripada menolak. Mulut Raja Roda Darah berkedut, dan tiba-tiba raut wajah garang terpancar di wajahnya. Aku ingin kau mati. Begitu dia selesai berbicara, 2 sinar darah keluar dari mata merah Raja Roda Darah, menyelimuti sang kultivator ibel muda. Dalam sekejap, seluruh darah dan saripati dalam tubuh bocah itu dilahap oleh tatapan mata merah darah itu, dan tubuh bocah itu pun menyusut dengan cepat. Tuan, Anda, pemuda itu sangat ketakutan. Di hadapan mata Roda Darah, perlawanannya sia-sia. Dalam sekejap, ia berubah menjadi mayat kering tanpa darah. Semua kekuatan magis para kultivator klan ibel darah ada dalam darah dan esensi mereka. Begitu darah dan esensi mereka terkuras, mereka akan langsung mati. Tatapan merah darah itu ditarik kembali, dan esensi darah pemuda itu jatuh ke mata darah Raja Roda Darah dan dilahapnya. Kau selalu setia padaku, jadi aku takkan menyakitimu. Namun, masalah ini sangat penting. Jika ibel-ibel besar itu menemukan petunjuk, mereka akan punya banyak pengaruh untuk memaksamu mengkhianatiku. Daripada kau mengkhianatiku suatu hari nanti, aku lebih suka kau mati sekarang. Dengan begitu, tak seorang pun akan tahu tentang kedua orang itu. Hanya dengan begitu aku bisa menang dalam pertarungan melawan ibel-ibel besar itu untuk mendapatkan harta karun itu. Di suatu tempat di lembah troll, Limuran memegang pedang hitam dan melawan naga bumi yang besar. Naga lapis baja bumi ini seperti terenggiling yang telah diperbesar 100 kali lipat. Tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat dan sangat keras. Ia tidak hanya mampu menahan mantra dan kekuatan magis yang kuat, tetapi juga memiliki pertahanan yang kuat terhadap pedang dan harta karun. Limuran menebas dengan tekad yang tak terlihat, mengubah pedang menjadi benang-benang, dan melepaskan benang-benang pedang atribut gelap yang tak terlihat. Benang-benang pedang ini tidak hanya sulit dideteksi, tetapi juga sangat tajam. Saat musuh menemukannya, benang-benang itu seringkali telah terpotong-potong menjadi beberapa bagian oleh benang pedang. Namun,
Ketika benang-benang pedang tak kasat mata itu menebas sisik-sisik di permukaan naga bumi, percikan-percikan api yang menyilaukan terpancar. Benang-benang pedang ini tampaknya telah menebas emas dan giok yang sangat keras, lalu hancur satu demi satu, hanya menyisakan beberapa bekas pedang dangkal pada sisik-sisiknya. Mungkin karena telah disegel selama 10.000 tahun, meskipun jumlah keseluruhan berbagai binatang buas di lembah troll tidak banyak, yang ada pada dasarnya adalah monster tingkat tinggi yang tumbuh dengan melahap monster lain, jadi ada banyak monster kuat di antara mereka. Naga berlapis tanah ini, dengan kekuatan tubuh Ibel tahap akhir, adalah salah satu monster paling ganas. Selain sisiknya yang luar biasa kuat, cakar dan giginya tajam, dan ekornya yang panjang, ketika disapu, melepaskan kekuatan yang luar biasa, menjadikannya kekuatan yang tangguh. Terlebih lagi, kekuatan magis naga zirah bumi ini juga luar biasa. Ia mahir dalam kekuatan magis yang berasal dari bumi, dan ketika ia mengeluarkannya, gunung-gunung di sekitarnya runtuh dan tanah retak, batu-batu besar beterbangan kemana-mana, dan tanpa peringatan, duri-duri seperti tombak tiba-tiba muncul dari pegunungan dan tanah di sekitarnya, menghantam Limuran. Jika seorang kultivator biasa di tahap tubuh Ibel bertemu dengan binatang buas ini, mereka tidak hanya akan kesulitan melukainya atau memaksanya mundur, tetapi jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dibasmi oleh cakar naga zirah bumi. Limuran bertarung melawan naga bersirah tanah selama setengah batang dupa. Meskipun ia memiliki kekuatan magis Devouring the Sky dan tubuhnya lincah serta gesit, ia takkan terjepit oleh cakar tajam naga bersirah tanah atau tersapu oleh ekor raksasanya. Ia menggunakan Dragon Roar Palm, Immortal Fire Talisman, Dark Sword Technique, dan kekuatan magis lainnya secara berturut-turut, tetapi ia tak mampu melukai naga itu dengan serius. Tentu saja, Limuran tidak menggunakan terlalu banyak jimat api abadi sekaligus. Ia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan, karena bisa menarik terlalu banyak kultivator untuk datang ke sini dan membuatnya semakin repot. Alasan Limuran bersikeras melawan naga berlapis bumi alih-alih menyerah dan pergi adalah karena ada ngarai di bawahnya, dan sarang naga berlapis bumi berada di pintu masuk ngarai. Setiap biksu yang memasuki ngarai akan membuat naga berlapis bumi waspada. Dengan kata lain, ngarai itu seperti wilayah pribadi naga berlapis bumi, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Fakta bahwa naga bersirah tanah ini masih ada berarti sebagian besar biksu yang memasuki lembah troll sebelumnya mungkin tidak menjelajahi ngarai ini. Segala sesuatu di ngarai ini seharusnya terpelihara dengan baik, yang lebih bermanfaat bagi Limuran yang ingin menemukan petunjuk. Kita tidak boleh melewatkan satu pun petunjuk. Pikir Limuran dalam hati, ngarai ini mungkin belum dijelajahi, jadi ada baiknya kita masuk dan menjelajahinya. Dia melirik makhluk besar di depannya dan berkata dengan lembut, karena makhluk besar ini menghalangi jalan dan sulit dibasmi, aku tidak punya pilihan selain menggunakan trik itu. Limuran menyimpan pedang tersembunyi itu, cahaya ungu memancar dari lengan bajunya, dan dia memanggil pedang serakah. Limuran memegang pedang serakah di tangannya dan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan suci ke dalamnya. Setiap kali dia menggunakan pedang serakah, dia harus menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya, dan pemulihan kekuatan spiritual sangat lambat, dan tidak ada obat ajaib yang dapat memulihkannya dengan cepat, jadi Limuran umumnya tidak menggunakan pedang serakah dengan mudah. Sebagai perbandingan, menggunakan energi langit dan bumi di sekitarnya untuk melakukan sihir telapak naga raungan, menggunakan jimat siap pakai untuk melawan musuh, dan cara-cara lain tidak akan menghabiskan banyak energi sejati seseorang. Selain itu, sebagai kultivator tingkat tinggi, jika energi sejati sedikit terkuras, seseorang juga dapat mengandalkan mobilisasi energi langit dan bumi di sekitarnya untuk mengisinya kembali sesegera mungkin, yang jauh lebih baik daripada menghabiskan pikiran spiritual. Namun, sisik naga bumi ini sangat keras, sehingga cukup sulit bagi Limuran untuk menghadapinya, jadi ia harus menggunakan pedang serakah. Setelah menyerap kesadaran ilahi murni dari Limuran, Tanjian langsung berubah menjadi cahaya ungu yang berkedip-kedip, dan kemudian Wosh berubah menjadi ular piton ungu sepanjang 1000 kaki, membuka mulutnya yang berdarah dan menelan naga zirah bumi. Sekeras apapun sisik naga Tujia, sulit untuk menahan serbuan kekuatan suci. Selama ditelan oleh ular piton ungu, ia pasti akan berada dalam bahaya besar. Naga bumi itu tampak ketakutan. Matanya yang besar, melotot seperti ikan mati, menatap ular piton ungu itu dengan sedikit ketakutan, lalu membuka mulutnya dan menyemprot. Bola lendir kuning menyembur keluar dari mulut Ankylosaurus dan menuju ke ular piton ungu. Lendir yang menempel pada ular piton raksasa itu langsung mengeras dan berubah menjadi batu keras yang tembus cahaya. Ular piton ungu raksasa itu tiba-tiba tersegel oleh lapisan batu saat itu juga. Ular piton ungu itu berubah menjadi wujud pedang serakah dan tersegel di dalam batu, tak bisa bergerak. Limuran terkejut. Segel batu ini bahkan bisa memblokir kekuatan pikiran ilahi. Sepertinya itu kekuatan magis yang sangat misterius. Kalau aku tidak hati-hati dan terjebak lendir yang dikeluarkan Ankylosaurus ini, bukankah aku akan berada dalam bahaya besar?
Namun, setelah naga berlapis tanah mengeluarkan lendir, napasnya berkurang drastis. Tampaknya kekuatan magis yang dahsyat ini mengharuskan naga berlapis tanah untuk mengonsumsi energi sejati dalam jumlah besar sebelum dapat digunakan. Pedang Seraka itu tersegel dalam batu bening yang terbuat dari lendir, dan bagaimanapun Limuran berusaha mengendalikannya, dia tidak bisa bergerak. Naga bumi meraung, mengayunkan ekornya yang panjang, dan menyapu ke arah Limuran dengan hembusan angin yang mengagumkan. Limuran tiba-tiba mengaktifkan darah naga ajaib, dan darahnya mendidih dalam sekejap, dan pada saat yang sama kekuatan besar melonjak keluar dari kedalaman darahnya. Dengan kekuatan sebesar ini, Limuran merentangkan satu lengannya dan benar-benar menggunakan lengannya untuk memblokir serangan ekor raksasa naga bumi. Bang! Dengan suara teredam, Limuran menangkis sapuan ekor raksasa itu, tetapi tubuhnya dengan cepat terlempar mundur sejauh 6 hingga 9 meter. Saat ia mundur, kekosongan itu hancur dimanapun kakinya melangkah. Ini karena ia mentransfer sebagian besar kekuatan besar yang ia tahan ke kekosongan di sekitarnya, sehingga menghancurkan kekosongan itu. Setelah serangan ini, alis Limuran semakin berkerut. Dalam konfrontasi langsung, Limuran dapat dengan jelas merasakan bahwa naga berlapis bumi itu sangat kuat. Jika ia ingin mengandalkan latihan fisik dan kekuatan ilahi untuk mengalahkan monster ini, kemungkinan besar akan sangat sulit. Sekalipun pada akhirnya dia berhasil, dia akan menghabiskan banyak energinya, dan jika dia menghadapi bahaya lagi, hasilnya akan sangat buruk. Naga Tujia ini kemungkinan besar adalah keturunan dari suatu binatang buas purba yang aneh. Garis keturunannya cukup kental, jadi bahkan setelah berkultivasi hingga tingkat ini, ia masih belum berubah menjadi wujud manusia. Pikir Limuran dalam hati. Karena sulit membasminya, kita harus mengusirnya dulu. Teriak Limuran pelan. Dengan pikiran, sepasang sayap lebar nan indah muncul di punggungnya. Ternyata itu adalah hantu pemakan langit. Kemudian, Limuran menutup matanya sedikit, tetapi mata dewa ketiga di dahinya terbuka. Begitu pupil gelap ini muncul, langit di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, dan semua cahaya tampak lenyap dalam sekejap. Area di sekitar naga zirah bumi tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan ia pun jatuh ke dalam ruang gelap. Pada saat yang sama, hantu itu mengepakkan sayapnya, membelah kehampaan di dekatnya dan membuat retakan panjang. Retakan itu segera menelan ruang gelap, dan saat berikutnya, Limuran juga menutup mata dewa ketiganya. Keadaan di sekitarnya kembali terang, tetapi kali ini naga bumi sudah tidak ada lagi. Limuran menghela napas lega dan bergumam, dengan bantuan mata dewa ketiga dan mantra pemakan langit, aku berhasil memindahkan binatang purba yang merepotkan ini ke terowongan luar angkasa dan pergi dari sini. Namun, kultivasi murid gelapku belum mencapai tingkat yang sangat tinggi. Orang itu akan segera bisa melepaskan diri dari kegelapan. Aku khawatir dia tidak akan pergi terlalu jauh. Dia seharusnya masih berada di lembah troll ini. Begitu naga zirah bumi meninggalkan ruang gelap, ia pasti akan segera kembali ke ngarai, jadi Limuran harus memanfaatkan kesempatan itu dan memasuki ngarai untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, pedang Serakah masih tersegel oleh batu tembus pandang. Meskipun pedang itu tidak dapat melukai naga zirah bumi, ia telah berulang kali menunjukkan kemampuan luar biasa saat berhadapan dengan musuh lain. Pedang itu juga merupakan harta karun yang harus digunakan Limuran, dan tidak bisa diabaikan. Limuran melemparkan jimat api peri, mencoba meledakkan batu itu, tetapi menemukan bahwa setelah ledakan keras, hanya beberapa retakan yang muncul di batu itu, dan batu itu tidak hancur sepenuhnya. Limuran khawatir jika dia menggunakan jimat api abadi dan pedang Serakah lagi, keduanya akan rusak, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatan sucinya dan menggunakan tangannya untuk melakukan telapak raungan naga, memukul batu itu satu telapak demi satu. Namun, pedang Serakah tidak gentar menghadapi kekuatan dahsyat itu. Setelah beberapa serangan berturut-turut, batu itu akhirnya berhasil dikalahkan, dan Limuran segera menarik kembali pedang Serakah. Dan batu-batu yang pecah itu berubah menjadi gumpalan lendir seukuran kepalan tangan, mengambang pelan di udara. Limuran pun tergerak. Ia mengeluarkan beberapa kotak giok, mengumpulkan lendir sedikit demi sedikit, lalu memasuki ngarai. Bagian dalam ngarai sangat gelap karena matahari dan bulan tidak terlihat sepanjang tahun. Suasana di sini agak mirip dengan suasana malam hari. Limuran merapalkan jimat penyembunyi malam dan menyelam jauh ke dalam ngarai untuk menyelidiki. Dengan cara ini, bahkan jika naga bumi kembali ke ngarai, akan sulit menemukan jejak Limuran. Limuran segera menemukan bahwa terdapat banyak binatang ajaib tingkat rendah di kedalaman ngarai. Sebagian besar binatang ajaib ini adalah makanan naga bumi. Naga bumi memungkinkan mereka bertahan hidup dan berkembang biak di ngarai, dan bahkan menjaga pintu masuk ngarai agar mereka tidak dimakan oleh binatang ajaib lainnya. Selain itu, ngarai ini juga menyimpan beberapa ramuan dan ramuan ajaib dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa di antaranya cukup berharga, bahkan merupakan ramuan obat paling langka yang umum ditemukan di pasaran.
Keberadaan ramuan-ramuan ini menunjukkan bahwa sudah lama tidak ada pembudidaya manusia yang memasuki area ini. Jika tidak, mereka pasti telah mengambil ramuan serbaguna ini. Limuran memetik beberapa tanaman herbal tua, jadi perjalanannya tidak sia-sia. Ia berjalan mengitari ngarai dan tidak menemukan apapun. Saat hendak pergi, tiba-tiba ia merasakan sensasi batin yang halus. Itu Huan Li. Dia memanggilku. Jantung limuran berdebar kencang dan ia mendongak. Benar saja, pusaran tiba-tiba muncul di kehampaan di atas kepalanya, dan seberkas cahaya segera muncul dari pusaran itu, membungkus limuran di dalamnya. Inilah seni terbang dengan sayap menyatu. Peri Qianhuan menggunakan teknik ini untuk memanggil limuran kembali ke sisinya. Apakah sesuatu yang berbahaya telah terjadi? Limuran diam-diam terkejut. Saat berikutnya, ia terbungkus dalam cahaya kemerahan dan masuk ke dalam terowongan hampa, lalu tiba di tempat lain dengan mata yang bersinar. Peri Qianhuan berada tepat di sebelah limuran, Luo Xingyuan juga ada di sini, dan tidak jauh di depan mereka bertiga, ada seorang pemuda yang menatap mereka dengan dingin. Nirvana, limuran tercengang, kau benar-benar datang ke sini juga. Saat Niseng melihat limuran tiba-tiba muncul, wajahnya yang awalnya tersenyum muram, tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Jadi, rekan Daois Zhao. Niseng mundur sedikit dan berkata, rekan Daois, kau datang begitu cepat. Aku menduga Peri Qianhuan adalah salah satu dari dua kultivator wanita bercadar itu. Apakah ini teknik kultivasi ganda? Aku tak pernah menyangka dua rekan Daois bisa mengolah kekuatan magis sedalam itu yang hanya bisa diaktifkan dengan saling pengertian. Apakah keinginan Nirvana berbahaya bagimu? Limuran bertanya pada Peri Qianhuan. Sebelum Peri Qianhuan sempat menjawab, Niseng buru-buru menjelaskan, itu salah paham, itu semua salah paham. Aku tidak mengenalimu, rekan Daois Qianhuan, dan itulah mengapa aku menyerangmu tanpa sengaja. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Limuran menatap Niseng, mendengus dingin, dan berkata, apa aku tidak tahu kau orang seperti apa? Aku memakai topeng untuk mengubah penampilanku, tapi kau tetap mengenaliku sekilas. Bahkan jika istriku memakai kerudung, kau pasti bisa mengenalinya. Kalau tidak salah, kau melihat istriku sendirian dan aku tidak di sisinya, jadi kau pikir kau punya kesempatan untuk memanfaatkannya dan ingin mempersulitnya. Sepertinya kau juga cukup takut dengan kekuatan gabunganku dan istriku, jadi kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan musuh yang kuat ini, benar begitu? Niseng tersenyum canggung dan berkata, apa yang dikatakan rekan Daois Zhao memang bukan tanpa alasan. Namun, jika aku dalam masalah dan kebetulan bertemu denganmu, aku yakin kau tidak akan keberatan menyingkirkanku. Lagi pula, aku hanya sedang berpikir dan tidak menyakiti rekan Daois Qianhuan, jadi kurasa itu tidak bisa dianggap kesalahan besar. Itu karena turunnya terlalu cepat, dan kau tak sempat bergerak. Kata limuran dingin, terakhir kali, kami memberimu kesempatan hidup dan tidak membasmimu. Sekarang sepertinya kami telah memelihara harimau untuk mencelakaimu. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena telah menghancurkanmu dan menghancurkan jiwamu. Tatapan tajam terpancar di mata limuran, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membasminya. Sambil berbicara, limuran melambaikan lengan bajunya, cahaya ungu menyambar, dan dia memanggil pedang serakah. Ia tahu bahwa Nirvana sudah menjadi hantu, dirasuki oleh pemuda itu. Menghancurkan tubuh fisik pemuda itu bukanlah ancaman besar bagi Nirvana, hanya dengan mengambil tubuh untuk dihuni. Namun, pedang serakah mahir melahap kesadaran ilahi, dan tubuh hantu pada dasarnya bersifat ilahi. Jika kesadaran ini benar-benar terganggu, jiwanya pasti akan hancur. Niseng mengerutkan kening dan berkata, apakah rekan Daois Zhao benar-benar ingin bertarung? Meskipun rekan Daois memiliki kekuatan magis yang hebat, aku juga memiliki peluangku sendiri. Jika kita benar-benar bertarung, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencoba? Mungkin kau hanya menggertak dan aku bisa membasmimu dengan satu gerakan. Kata limuran sambil mencibir. Peri Qianhuan juga menggunakan keahliannya. Ia menggosokkan kedua tangannya dengan lembut, dan gumpalan api hitam menyembur keluar dari telapak tangannya. Api hitam ini berubah menjadi naga api hitam, berputar dan menari di sekitar Peri Qianhuan, menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya, dan tubuhnya terus tumbuh lebih kuat. Xingyuan, mundurlah, perintah Peri Qianhuan melalui transmisi suara. Ia tahu Luo Xingyuan hanya ahli dalam ilusi, tetapi kemampuan bertarungnya sebenarnya tidak terlalu kuat. Meskipun Nirvana ini tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang rendah, tidak diketahui peluang apa yang dimilikinya, dan ia tak terduga. Ia jelas bukan kultivator hantu biasa. Pikiran limuran bergerak, dan pergelangan tangannya bergetar ringan. Seketika, sejumlah besar kekuatan suci murni disuntikkan ke dalam pedang serakah. Pedang serakah langsung berubah menjadi cahaya ungu, dan seekor ular piton ungu raksasa terbang keluar dari tubuh pedang, dengan mulut berdarah terbuka lebar, dan menerkam ke arah Nirvana. Maju!
Peri Qianhuan berteriak pelan, dan naga api hitam yang mengelilinginya segera menyerbu ke arah nirvana. Niseng benar-benar menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Setelah mengucapkan Amitabha, ia menepukkan kedua telapak tangannya, dan embusan angin tak terlihat keluar dari sela-sela telapak tangannya, membentuk gelombang udara tak terlihat yang melindungi tubuhnya. Tidak peduli apakah itu ular piton ungu yang dipanggil limuran atau naga api yang dikeluarkan Peri Qianhuan, setelah menghadapi lapisan tak terlihat ini, mereka benar-benar melewatinya dari kedua sisi dan tidak dapat melukai nirvana yang dilindungi oleh seni bela diri macam apa ini. Misterius sekali. Li Muran terkejut. Ia menyadari bahwa kekuatan sihir pertahanan Niseng tidak terlalu kuat, tetapi justru mengalihkan sihir serangan mereka berdua. Kekuatan yang sebenarnya bisa ditahannya sangat terbatas, sehingga ia dapat dengan mudah menangkisnya. Bukan hal yang aneh bagi angin gelap tak kasat mata ini untuk mampu memblokir kekuatan magis seperti api naga hitam, tapi ia bahkan bisa dengan mudah menghancurkan pedang keserakahanku. Dia benar-benar punya kemampuan yang luar biasa, pikir Limuran dalam hati. Namun, Niseng tidak melawan. Limuran yakin Niseng harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan kemampuan bertahan misterius ini, sehingga Wuxia melancarkan serangan balik. Limuran dan Peri Qianhuan tidak memberi Niseng kesempatan untuk bernapas dan melanjutkan serangan ganas mereka. Ular piton ungu dan naga api hitam yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah nirvana, tetapi ketika mereka hanya beberapa kaki dari nirvana, mereka bertemu dengan angin kencang yang tak terlihat dan tanpa sadar melewatinya, dan kekuatan mereka jatuh ke samping. Mata Limuran menyipit, lalu tiba-tiba ia melambaikan lengan bajunya, dan 7 atau 8 jimat giok terbang menuju nirvana. Ketika mereka terbang di depan dan di belakang angin kencang yang tak terlihat, jimat giok ini berubah menjadi garis-garis api, lalu tiba-tiba meledak bersamaan. Setiap jimat adalah jimat api peri yang disempurnakan dengan cermat. 7 atau 8 jimat api peri ini meledak dalam sekejap, menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Diiringi suara gemuruh yang memekakkan telinga, api membumbung tinggi ke langit. Dengan keributan sebesar ini, saya khawatir semua pendeta di seluruh lembah troll dapat menyadarinya. Namun, setelah api menghilang, nirvana masih utuh di tempat asalnya. Bahkan kekuatan ledakan jimat api abadi tidak secara langsung menghancurkan sihir pelindung tubuhnya. Limuran mengerutkan kening. Ia sangat yakin dengan kekuatan jimat api abadi. Ia tahu bahwa bukan jimat api abadi yang tidak cukup kuat, melainkan sihir pelindung tubuh lawan yang terlalu misterius dan aneh. Pada saat ledakan terjadi, sebagian besar kekuatan ledakan terpancar dari sekitarnya. Kekuatan ledakan yang harus ditanggung Niseng sendiri sebenarnya sangat terbatas, mungkin kurang dari 1/10. Mereka berada di sebuah lembah di antara pegunungan. Kekuatan jimat api abadi menyebar ke segala arah, membakar abis bukit-bukit di sekitarnya dalam sekejap. Hanya tersisa area hangus melingkar yang luas, dan nirvana melayang di atas rerun dewa, aman dan sehat. Kemampuan perlindungan tubuh orang ini sungguh luar biasa, kata Limuran kepada Peri Qianhuan, tapi, bisa dilihat bahwa jurus yang dia gunakan sangat yin dan lembut. Seperti kata pepatah, yin dan yang saling berlawanan. Lebih baik gunakan kekuatan murni dan yang dari api roh 7 warna untuk menghadapinya. Peri Qianhuan sudah punya ide ini. Ia segera mengubah jurusnya, menyingkirkan api ajaib, dan membuka mulutnya untuk menyemburkan senjata ajaib penyelamat hidupnya, sebuah tripod kecil setingkat Tong Tian Lingbao. Saat ia menjentikkan jari-jari gioknya yang ramping, energi spiritual dan esensi sejati yang telah tersegel di ladang ramuan Peri Qianhuan selama bertahun-tahun berangsur-angsur aktif. Esensi sejati ini disuntikkan ke dalam tripod kecil, membuatnya berputar di udara. Tripod kecil itu membesar dengan cepat, dan nyala api yang dipancarkannya semakin terang. Tulisan-tulisan yang terukir di tripod kecil itu juga mulai berkedip-kedip. Tiba-tiba, dengan suara bang, api 7 warna memecahkan tutup tripod kecil itu, keluar dari tripod kecil itu, dan berubah menjadi seekor naga api 7 warna, menerkam ke arah nirvana dengan taring dan cakarnya. Ketika Niseng melihat naga api 7 warna, wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia tampak seolah-olah baru saja bertemu musuh bebuyutannya. Kemampuan bela dirinya langsung berubah. Kedua lengan bajunya yang lebar terus berkibar, dan hembusan angin dingin yang menyeramkan keluar dari balik lengan bajunya. Dalam sekejap mata, seekor naga abu-abu samar terbentuk, menuju naga api 7 warna. Sekilas, jelas terlihat bahwa naga abu-abu ini terbentuk dari gabungan Yin Qi murni. Yin Qi ini tampak tidak tebal, bahkan agak tipis. Bentuk naga yang berubah juga merupakan bayangan tembus cahaya yang samar, jauh dari naga api 7 warna yang tampak hidup seperti yang ditunjukkan oleh Peri Qianhuan. Secara umum, semakin terkonsentrasi kekuatan magisnya, semakin spesifik dan realistis pula kekuatan magisnya. Namun, naga abu-abu ini tampak seperti bayangan belaka, dan dari sudut pandang manapun, ia tidak sebanding dengan api spiritual 7 warna milik Peri 1000 ilusi. Namun,
Setelah naga abu-abu dan naga api 7 warna itu bersendewa, mereka tiba-tiba saling melahap dan melebur. Hampir dalam sekejap mata, keduanya hancur berkeping-keping dengan suara embusan ringan dan menghilang tanpa jejak. Jelaslah bahwa kedua kekuatan magis ini adalah musuh bebuyutan satu sama lain dan tidak mungkin bisa hidup berdampingan sama sekali. Begitu mereka bertemu, keduanya akan musnah. Peri Qianhuan sedikit mengernyit, lalu menunjuk lagi dengan jari gioknya yang ramping, dan kekuatan sihir yang lebih murni mengalir ke dalam kuali kecil itu. Kemudian, naga api 7 warna terbang keluar dari kuali kecil itu dan terus menyerbu Nirvana. Nirvana masih memanggil serangkaian naga abu-abu angin gelap, dan mati bersama naga api 7 warna. Setelah pertarungan sengit singkat antara kedua belah pihak, Peri Qianhuan menghabiskan banyak kekuatan spiritual tetapi tidak memperoleh keuntungan apapun. Limuran diam-diam merasa khawatir. Melihat Peri Qianhuan hendak melancarkan serangan dahsyat, ia buru-buru menasihati, "Jangan. Kau sudah lama tidak menggunakan kekuatan spiritual dan esensi sejatimu. Begitu esensi sejatimu rusak parah, akan sulit untuk memulihkannya. Lagi pula, ini alam ibel, bukan alam roh. Tidak ada energi spiritual murni di esensi langit dan bumi yang dapat diisi ulang. Jangan rusak esensi sejatimu. Mari kita coba kekuatan magis lainnya." Peri Qianhuan mengangguk pelan ketika mendengar ini. Ia menyimpan jurus-jurusnya dan menatap Nirvana dengan tenang. Setelah Limuran dan dua orang lainnya mundur, ekspresi Niseng kembali rileks. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Api spiritual 7 warna Daoyou Qianhuan memang mampu menahan kemampuanku. Tapi sayangnya, ini bukan dunia roh, melainkan dunia ibel. Kalau tidak, Daoyou Qianhuan memiliki vitalitas langit dan bumi untuk membantunya, dan aku akan kalah." Peri Qianhuan berkata dengan tenang, "Tuan, mengapa Anda begitu rendah hati? Ini juga bukan alam hantu. Anda ternyata mampu menunjukkan kekuatan magis yang begitu dahsyat. Terlebih lagi, Yin Qi ini bahkan dapat menahan api spiritual 7 warna. Anda sungguh luar biasa. Ini bukan sesuatu yang dimiliki oleh seorang kultivator hantu biasa. Saya ingin tahu kesempatan apa yang Anda miliki saat itu di surga di balik surga. Kalian berdua, sesama Taois, punya kekuatan magis yang luar biasa, dan kesempatan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagiku." Kata Niseng, "Kita akhiri saja hari ini. Paling buruk, kita bisa jaga jarak saja darimu. Aku tidak akan berani berkomplot melawan kalian berdua lagi." Kata Limuran dingin, "Kesempatanmu tidak dangkal, tapi kami berdua telah berlatih keras selama lebih dari 1000 tahun. Huan Li, kalau orang ini tidak disingkirkan, dia lama-kelamaan akan jadi masalah yang merepotkan. Biarkan dia melihat serangan terkuat yang bisa kita lancarkan bersama." "Oke." Peri Qianhuan mengangguk pelan. Ia segera mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Limuran. Melihat Limuran dan dua orang lainnya mencoba melepaskan semacam kekuatan magis, Niseng, meskipun tidak yakin alasannya, menduga kekuatan itu luar biasa kuat. Maka, ia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Rekan-rekan Taois, silakan lanjutkan kekuatan magis kalian. Aku tidak akan menemani kalian lagi." Setelah mengatakan itu, sosoknya perlahan menghilang, bagaikan bayangan. Dalam sekejap mata, bayangan itu berubah menjadi hembusan angin dingin dan menghilang tanpa jejak. Kemudian pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap dan semua cahaya menghilang, hanya menyisakan kegelapan, seperti lubang hitam tanpa dasar. Di dalam lubang hitam, sosok Nirvana muncul kembali, tetapi ia tidak dapat melarikan diri. Apa yang terjadi? Niseng terkejut. Sekelilingnya gelap, dan tidak ada cahaya sama sekali. Bahkan kesadaran ilahi yang terpancar dari tubuhnya pun tidak kembali dan menghilang tanpa jejak. Pengalaman ini bagaikan terjatuh ke dalam jurang gelap dan tak berdasar, dan Anda bahkan tidak tahu kapan Anda akan terjatuh ke dasar jurang tersebut. Niseng buru-buru mengerahkan kemampuannya, dan embusan angin dingin keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi naga abu-abu angin dingin yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu ke segala arah. Akhirnya, kegelapan di sekitar kami berangsur-angsur menghilang, dan sedikit cahaya mulai muncul. Beberapa naga abu-abu angin gelap meledak, membentuk gelombang kejut tak terlihat yang kuat yang menyebar ke segala arah, akhirnya menerobos belenggu kegelapan. Niseng terkejut saat mengetahui mata Limuran sedikit tertutup, tetapi ada pupil gelap di dahinya. Niseng hanya melirik pupil gelap itu sekali, dan rasanya ia kembali ke dalam kegelapan, tak mampu melepaskan diri. Saking takutnya, ia segera mengalihkan pandangannya dan tak berani menatap lagi. Jelas, ruang yang diselimuti kegelapan tadi adalah kekuatan magis yang ditampilkan oleh mata dewa ketiga Limuran, pupil gelap. Niseng diam-diam terkejut. Teknik melarikan diri yang baru saja ia gunakan, teknik yang hanya dimiliki oleh para kultivator hantu, tidak terlihat dan sangat sulit dijebak. Namun, dalam sekejap mata, Limuran menggunakan mata dewa ketiganya untuk menjebaknya di ruang gelap, mencegahnya melarikan diri. Pada saat ini,
Limuran menutup mata dewa ketiganya, dan Niseng merasa sedikit lega saat melihat ini. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan mata dewa seperti ini terlalu lama. Pikir Niseng dalam hati, dan dia hendak menggunakan teknik melarikan diri hantu untuk melarikan diri. Namun, lebih dari selusin jimat terbang keluar dari tangan Limuran dan diaktifkan satu persatu dengan satu tangannya yang sangat terampil. Masing-masing dari sekitar selusin jimat ini membentuk segel angkasa yang kokoh, menutupi lembah di sekelilingnya. Ini semua adalah jimat penyegel surga. Setelah Limuran mencapai tahap tubuh roh, ia menyempurnakan beberapa jimat yang dapat menyegel kekuatan magis spasial. Saat ini, ia menggunakan lebih dari 10 jimat sekaligus, membentuk lebih dari 10 lapis segel spasial. Secanggih apapun teknik melarikan diri Nirvana, mustahil baginya untuk mengabaikan 10 segel ini dan melarikan diri. Niseng mengerutkan kening. Ia juga merasakan kekuatan penyegelan di sekitarnya. Tanpa menghancurkan lapisan segel ini, akan sulit baginya untuk meninggalkan lembah. Niseng segera melambaikan lengan bajunya, dan sebuah busur panjang terbang keluar dan dipegang di tangannya. Busur ini seluruhnya terbuat dari tulang putih, bahkan anak panahnya pun terbuat dari tulang. Niseng menarik busur dan anak panahnya, dan ketika ia menarik busur tersebut, ia justru menarik sebagian kecil energi yin dalam tubuhnya. Sejumlah besar energi yin berkumpul di anak panah tulang, membuatnya memancarkan kilau tulang abu-abu putih yang dingin. Hancurkan! Teriak Niseng pelan, dan panah tulang melesat keluar. Dengan suara wus, panah tulang itu mengenai segel kehampaan di sekitarnya, menembus dua lapisan segel jimat penyegel surga secara langsung, lalu meledak dengan dentuman keras, langsung melubangi lapisan ketiga dan keempat segel tersebut. Ini adalah segel ruang yang dihasilkan oleh jimat tersebut. Jimat tersebut telah diaktifkan dan tidak memiliki sumber vitalitas selanjutnya. Saat ini, Limuran tidak punya waktu untuk memanipulasi segel ini, jadi begitu sebuah lubang terbuka, ia tidak akan dapat memperbaiki dirinya sendiri dalam waktu singkat. Limuran, yang sedang berkonsentrasi melancarkan serangan bersayap bersama Perikian Huan, juga diam-diam terkejut ketika melihat pemandangan ini. Ia telah menyempurnakan jimat penyegel surga secara pribadi, jadi ia tentu tahu kekuatannya. Sekarang, jimat itu telah menembus 4 lapisan oleh panah lawan. Sungguh tak terbayangkan, jika panah ini diarahkan padanya, ia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Limuran semakin yakin bahwa kekuatan Niseng luar biasa. Jika dia tidak muncul tepat waktu, Niseng mungkin akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membasmi Perikian Huan saat melihatnya sendirian. Namun, setelah panah ini, vitalitas Nirvana sangat terkuras, dan ia ragu untuk menembakkan panah kedua. Sepertinya kekuatan magis semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ia gunakan dengan mudah. Sayang sekali, ini bukan alam hantu. Pikir Niseng dalam hati, kalau ini alam hantu, aku akan menembakkan 3 anak panah berturut-turut, dan semua lapisan segel ruang ini akan menjadi kertas. Setelah anak panah pertama ditembakkan, Niseng merasa sedikit lemah. Ia kini hanya terikat pada mayat hidup. Jika kekuatan jiwanya tidak cukup, ia tidak akan dapat melekat pada mayat tersebut dan akan meninggalkan tubuhnya dan menjadi jiwa kesepian yang melayang di dunia ini. Konsekuensinya akan sangat serius. Namun, pada saat ini, di bawah manipulasi Limuran dan Perikian Huan, energi langit dan bumi di sekitarnya menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, dan berkumpul menjadi bola cahaya Ibel. Dilihat dari jumlah total energi Ibel yang terkandung dalam bola cahaya ini dan tingkat mematikan dari energi Ibel yang dikompresi, kekuatan bola cahaya Ibel ini pastilah luar biasa. Namun, Limuran dan Perikian Huan tak berniat berhenti. Mereka terus memobilisasi lebih banyak vitalitas langit dan bumi. Ini baru permulaan. Ekspresi Niseng berubah drastis. Kemampuan Limuran dan yang lainnya dalam memobilisasi energi vital langit dan bumi jauh melampaui ekspektasinya. Energi vital sebesar itu, apapun jenis kekuatan magisnya, akan sangat mengerikan. Sekalipun hanya dipadatkan menjadi gelombang energi vital, tekanan Ibel yang dahsyat di dalamnya sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Niseng diam-diam mengerang dalam hatinya. Dia tidak berani mengalami kekuatan magis yang begitu mengerikan. Dia memaksa dirinya untuk mengumpulkan aliran energi sejati, mengeluarkan pedang tulang lainnya, menghunus busurnya, dan menembakkan anak panah kedua. Boom! Panah tulang itu menembus beberapa lapisan segel ruang angkasa lagi, hanya menyisakan beberapa lapisan terakhir. Niseng sangat gembira, meskipun ia merasa anggota tubuhnya agak kaku, yang merupakan tanda bahwa kekuatan jiwanya telah sangat rusak dan ikatannya telah longgar, ia tetap memaksakan diri untuk melepaskan anak panah ketiga. Tetapi pada saat ini, Limuran di luar segel mencibir, melambaikan lengan bajunya, dan 7 atau 8 jimat penyegel surga lainnya datang, dan dia mengaktifkannya satu persatu dengan keterampilan yang hebat. Beberapa kilatan cahaya yang menyilaukan muncul, dan beberapa lapisan segel ditambahkan di sekitar lembah. Niseng menatap Limuran dengan penuh kebencian, dengan sedikit keputusasaan di matanya.
Akan tetapi, ekspresi putus asa itu hanya sesaat, dan dia hanya menyimpan busur tulang itu. Seketika itu juga, jiwanya melayang keluar dari tubuhnya, dan pemuda yang dirasukinya seketika menjadi kaku, tertegun, dan tak bernyawa. Tubuh hantu yang terlahir kembali itu pun terungkap, tampak seperti bayangan samar, dengan wujud manusia yang hampir tak terlihat. Namun, tak seorang pun mengetahui jenis ilmu bela diri apa yang dilancarkan Nirvana ini, namun tiba-tiba aura yang amat mengerikan terpancar darinya. Meskipun dipisahkan oleh lapisan segel ruang angkasa, kesadaran spiritual Limuran dan Perikian Huan yang kuat masih mampu merasakan napas ini. Ekspresi mereka berdua berubah. Aura ini sungguh tak biasa. Sekilas tampak biasa saja, tapi sungguh tak terduga. Perasaan ini agak mirip dengan seorang kultivator dari alam bawah dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bertemu dengan seorang guru dari alam spiritual dan ibel dengan kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun guru ini menyembunyikan tingkat kultivasinya dan aura luarnya tidak terlalu kuat, aura tersebut sangat murni dan jauh melampaui jangkauan kultivator dari alam bawah. Setelah aura kuat ini muncul, bayangan lain muncul di atas bayangan samar Nirvana. Kedua bayangan itu sedikit tumpang tindih, dan sekilas saya pikir itu hanya teknik pemisahan jiwa, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa aura kedua bayangan itu benar-benar berbeda. Aura mengerikan itu terkandung dalam bayangan yang baru saja muncul. Setelah hantu kedua muncul, Yin Qi yang awalnya tersebar di area sekitarnya secara misterius dirasakan dan berkumpul ke arah hantu itu lagi. Dengan pengisian ulang energi Yin dalam jumlah besar, hantu itu langsung menjadi jauh lebih tebal. Tidak hanya bentuknya menjadi manusia seutuhnya, bahkan fitur wajahnya pun samar-samar terlihat. Napas ini sepertinya familiar, kata Perikian Huan tiba-tiba. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku belum bisa menemukan jawabannya untuk saat ini. Kata Limuran. Itu energi abadi, pikir Perikian Huan dan berkata, aku ingat ketika kau keluar dari surga melampaui surga, kau mengekstrak secerca energi abadi dari jiwa-jiwa pengembara surga melampaui surga. Kemudian, energi abadi ini dibagi antara kau dan aku sama-sama mendapatkan manfaat besar darinya. Dan aura yang terpancar dari hantu ini persis seperti aura para abadi. Terlebih lagi, aura ini ribuan, bahkan puluhan ribu, kali lebih kuat daripada aura yang kita sempurnakan saat itu. Limuran terkejut ketika mendengar ini dan bergumam, itu memang roh para dewa. Ternyata yang ditemui orang ini di alam surgawi bukan sekadar jiwa pengembara, melainkan jiwa sisa abadi yang luar biasa. Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menyatu dengan jiwa sisa abadi ini. Pantas saja dia mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi hari ini. Kesempatan seperti ini sungguh kesempatan sekali seumur hidup. Aku penasaran, apakah dia mendapatkan warisan dari para dewa setelah menyatu dengan jiwa-jiwa sisa mereka? Kalau iya, masa depannya tak terbatas. Seru Limuran. Aku sudah bertarung dengannya selama 1000 tahun. Kalau kultivasinya meningkat pesat, dia pasti akan senang membasmiku. Kita tidak bisa memberinya kesempatan ini. Seru Perikian Huan lirih. Ia dan Limuran saling memahami, dan mereka saling memahami hanya dengan sekali pandang. Keduanya mengubah keahlian mereka secara bersamaan. Mereka tidak lagi terus-menerus memobilisasi energi vital langit dan bumi. Sebaliknya, mereka merapal serangkaian mantra untuk menarik kembali energi vital langit dan bumi yang telah terkumpul. Bola cahaya ajaib raksasa ini terus berputar di depan mereka berdua. Setiap kali berputar, ukurannya akan sedikit menyusut. Gelombang udara yang dihasilkan oleh rotasi tersebut menyebar ke pegunungan di sekitarnya, dan dalam sekejap, meratakan area dalam radius puluhan mil hingga rata dengan tanah. Niseng mengamati setiap gerakan Limuran dan pria lainnya dengan dingin. Ia menatap bola cahaya ajaib yang berisi energi langit dan bumi yang luas tanpa berkedip, dan tidak menyerang segel ruang di sekitarnya lagi. Semakin padat bola cahaya ajaib tersebut, semakin kuat tekanan sihir yang dikandungnya, dan semakin dahsyat pula daya ledak serangan frontalnya. Selama tekanan sihir tersebut cukup kuat, hanya tekanan sihir itu sendiri yang dapat menyegel kekosongan, membuat musuh tak dapat melarikan diri. Bola cahaya ajaib itu akhirnya dipadatkan hingga ukuran 70 atau 80 kaki, yang kini menjadi batas kendali Limuran dan yang lainnya. Karena tekanan sihir yang terkandung terlalu kuat, ruang hampa di sekitar bola cahaya ajaib itu runtuh dan hancur, berubah menjadi lubang hitam yang buram. Kemudian, ketika Limuran dan Perikian Huan mengarahkan jari mereka pada saat yang sama, bola cahaya ajaib Watch terbang menuju Nirvana. Kekuatan kehampaan tak mampu menghentikan bola cahaya ajaib itu. Meskipun bola cahaya ajaib itu masih beberapa mil jauhnya dari Nirvana ketika ditembakkan, dan juga dipisahkan oleh beberapa lapis segel ruang, saat bola cahaya ajaib itu melesat keluar, ia menembus kehampaan dan kemudian muncul tepat di hadapan Nirvana. Melihat pemandangan ini, Limuran merasa sedikit lega. Selama Niseng tidak sempat melarikan diri dan terkena serangan ini secara langsung, dia pasti akan mati. Bahkan Raja Roda Darah,
yang telah pulih ke tahap Mahayana awal, dikalahkan dan melarikan diri setelah serangan ini. Lagi pula, kultivasi nirvana tidak tinggi, jadi dia seharusnya tidak mampu menahannya. Namun, bola cahaya ajaib ini benar-benar menembus tubuh hantu nirvana secara langsung, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Li Muran terkejut. Meskipun semuanya terjadi dalam sepersekian detik, ia melihatnya dengan jelas. Sisa jiwa abadi di nirvana bergoyang dengan sapuan telapak tangannya saat bola ajaib itu mengenainya, menciptakan pusaran di depannya. Bola ajaib itu tertelan oleh pusaran itu dan lenyap. Mustahil. Li Muran terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin energi langit dan bumi yang begitu besar lenyap begitu saja? Dia hanya bertanya-tanya dan tidak yakin ketika tiba-tiba sebuah bola cahaya ajaib muncul di udara puluhan mil jauhnya dan menghantam gunung. Boom! Dengan suara keras, seluruh lembah troll berguncang hebat. Lembah itu dihantam bola cahaya ajaib, dan semua gunung dalam radius ratusan mil hancur dan tak dikenali lagi. Kekuatan sihir aneh macam apa ini? Dia benar-benar mengalihkan target serangan bola cahaya ajaib. Hati Li Muran bergetar. Dengan tingkat kultivasi dan pengetahuannya saat ini, ia tidak dapat memahami trik yang digunakan oleh jiwa sisa keabadian. Namun, ia samar-samar menduga bahwa ini pasti penggunaan hukum spasial yang mendalam untuk mengalihkan serangan lawan. Hukum kekuatan ini sangat canggih, jauh lebih kuat daripada metode ruang roda darah yang digunakan oleh Raja Roda Darah. Kekuatan magis semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan oleh Nirvana. Itu pasti jejak kekuatan abadi yang dimiliki oleh jiwa abadi yang tersisa. Akan tetapi, setelah mengerahkan kekuatan sihir yang menentang surga tersebut, jiwa abadi yang tersisa mengalami kerusakan hebat, sosoknya menjadi semakin lemah, dan hampir hancur. Pikiran Li Muran tergerak. Meskipun Nirvana dibantu oleh jiwa abadi yang tersisa, jika ia ingin menggunakan kekuatan magis yang dahsyat itu, ia juga akan menghabiskan banyak energi. Ia khawatir ia tidak punya banyak kekuatan untuk melawan sekarang. Meskipun Li Muran dan Peri Qianhuan menderita kerugian besar dalam hakikat sejati mereka setelah serangan gabungan mereka dan tidak dapat lagi menampilkan kekuatan sihir yang kuat namun, mereka masih memiliki kartu truf jiwa naga. Rekan Taois Heian, tolong ambil tindakan untuk membasmi musuh yang kuat ini. Jika orang ini tidak disingkirkan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kata Li Muran kepada jiwa naga yang bersembunyi di tripod kecil di lengan Peri Qianhuan melalui kesadaran ilahinya. Musuh kuat apa? Kalian berdua tidak bisa mengatasinya, dan kalian malah ingin aku bertindak. Long Hun tertegun. Meskipun agak ragu, dia tetap setuju. Dia hendak terbang keluar dari kuali kecil itu ketika tiba-tiba Peri Qianhuan berbicara kepadanya dengan kesadaran ilahinya tunggu. Karena pada saat itu, tubuh hantu yang terlahir kembali itu berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang tanpa jejak. Li Muran dan Peri Qianhuan menyaksikan adegan ini dengan mata kepala mereka sendiri, merasa terkejut. Mungkinkah kekuatan sihir yang baru saja digunakan orang itu terlalu kuat, sehingga kekuatan jiwanya terkuras habis setelah menggunakannya, dan ia tak mampu lagi menopangnya, sehingga jiwanya pun tercerai-berai. Gumam Peri Qianhuan. Tidak semudah itu. Li Muran mengerutkan kening. Mungkin itu semacam teknik penyembunyian tingkat tinggi, yang disebut muncul dan menghilang seperti hantu. Konon, para kultivator hantu paling jago dalam segala macam teknik melarikan diri dan penyembunyian. Dia pasti bersembunyi lalu kabur. Tidak semudah itu untuk bersembunyi. Li Muran mendengus dingin dan dengan paksa menyuntikkan aliran energi sejati murni ke mata Dewa Ketiga. Matanya sedikit terpejam, dan ketika mata Dewa Ketiganya terbuka, lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, pupil mata Li Muran yang gelap melihat segalanya dengan jelas. Seperti dugaannya, ia melihat bayangan samar melarikan diri ke kedalaman lembah di kejauhan. Sayangnya bayangan itu sudah terlalu jauh, dan cahaya dari pupil matanya yang gelap tidak dapat menangkapnya. Terlebih lagi, ini adalah kedua kalinya dia menggunakan murid gelap dalam waktu yang singkat, jadi kekuatannya tentu akan sangat berkurang. Li Muran segera mengulurkan jarinya dan cahaya ungu melesat keluar, menebas ke arah bayangan. Cahaya ungu langsung menembus kehampaan dan muncul di belakang hantu itu. Hantu itu tidak tahu apakah sudah terlambat untuk menghindar atau terlalu kasar untuk melawan, tetapi harus menahan serangan cahaya ungu itu. Hantu itu tiba-tiba terpotong menjadi dua bagian oleh cahaya ungu, tetapi kedua bagian itu dengan cepat bersatu kembali, tetapi aura mereka bahkan lebih lemah. Jika itu adalah cahaya pedang biasa, mungkin hantu itu tidak akan terpengaruh, tetapi cahaya ungu yang dipancarkan Li Muran adalah cahaya pedang serakah, jadi hantu itu menderita kerugian besar. Namun, bayangan itu lenyap dalam sekejap di kedalaman pegunungan. Kejar, kesanalah dia melarikan diri. Li Muran memanggil Peri Qianhuan dan segera mengejar bayangan itu. Xingyuan, cepatlah. Peri Qianhuan mengikuti Li Muran dari dekat dan memerintahkan Luo Xingyuan dari kejauhan. Luo Xingyuan menyaksikan pertempuran dari kejauhan.
Setelah melihat orang-orang ini menampilkan berbagai kekuatan magis yang luar biasa, ia tertegun sejenak. Setelah mendengar desakan Perikian Huan, ia tertegun sejenak sebelum bereaksi, lalu segera menyusul. Tidak lama kemudian, Limuran dan ketiga rekannya tiba satu demi satu di luar sekelompok istana kuno yang agak bobrok yang membentang ratusan mil. Ada ratusan aula seperti ini, semuanya terhubung satu sama lain, dan masing-masing dibangun dengan megah. Dengan simbol totem troll di mana-mana, jelaslah bahwa aula-aula ini adalah sisa-sisa troll dari masa lampau. Karena sudah lama terbengkalai, aula itu tampak agak bobrok dan berlumut, tetapi dilihat dari ukurannya, aula itu masih mempertahankan kemegahannya. Ini pasti salah satu tempat terpenting para troll saat itu. Niseng mungkin bersembunyi di sini, kata Limuran, namun, aku tidak yakin. Tubuh hantu para kultivator hantu sulit dipahami dan hampir mustahil dikunci dengan kesadaran ilahi. Aku hanya bisa merasakan samar-samar bahwa dia melarikan diri ke arah ini. Perikian Huan berkata, terlepas dari apakah dia melarikan diri ke aula utama atau tidak, kita di sini untuk mencari petunjuk. Aula utama ini begitu megah, pastilah tempat yang penting saat itu. Kita harus masuk dan menyelidikinya. Xingyuan, tempat ini berbahaya dan tak terduga. Kau tetaplah bersamaku, berhati-hatilah dan waspada, dan jangan gegabah. Ya, Luo Xingyuan setuju. Dilihat dari ekspresinya, ia tampak sedikit takut, tetapi ia tetap menggertakkan giginya dan mengikuti Limuran dan Perikian Huan ke aula. Begitu keduanya memasuki aula, terdengar raungan binatang buas yang rendah dari kedalaman aula. Binatang buas tingkat tinggi. Batin Limuran. Aku tak pernah menyangka aula ini dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan selama bertahun-tahun hingga menjadi sarang binatang buas. Setelah gemuruh itu, gelombang getaran datang dari dalam aula, dan tanah di sekitarnya serta dinding seluruh aula mulai bergetar, dan amplitudenya menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, seekor kadal raksasa, panjangnya 100 kaki dan berkepala sebesar bukit, melesat keluar. Kadal raksasa ini begitu besar dan berat sehingga menggetarkan daerah sekitarnya dengan hebat saat ia berlari. Binatang buas lain di tahap akhir tubuh Ibel. Limuran mengerutkan kening. Dalam keadaan normal, ia dan Perikian Huan akan bekerja sama untuk menghadapi binatang buas di tahap akhir tubuh Ibel tanpa rasa khawatir. Namun, saat ini, mereka baru saja merapal mantra dengan sekuat tenaga, dan esensi sejati mereka telah sangat terkuras, sehingga tidak cocok untuk menggunakan keterampilan yang kuat. Meskipun esensi sejatiku telah terkuras, kekuatan magis tubuh fisikku masih ada. Huan Li, aku akan menghadapi monster raksasa ini. Kalian berdua harus berhati-hati, kata Limuran. Tidak perlu bertarung langsung, Perikian Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya cara lain. Dia menoleh ke Luo Xingyuan dan berkata, Xingyuan, gunakan teknik menyihir pikiran yang kuajari untuk menghadapi binatang buas ini. Selama kau menarik perhatiannya, kita bisa membasminya dengan mudah. Luo Xingyuan berkata dengan sedikit khawatir, namun, Xingyuan belum lama berlatih teknik sihir pikiran, dan sejak itu, dia belum pernah menggunakannya dalam pertarungan sungguhan, jadi dia sama sekali tidak berpengalaman. Lagi pula, ini adalah binatang buas, bukan kultivator manusia, jadi dia tidak yakin apakah teknik sihir pikiran akan efektif. Perikian Huan tersenyum tipis. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Meskipun kau belum lama berlatih teknik ilusi ini, kau memiliki bakat yang tinggi dan sedang mengalami kemajuan pesat. Lagi pula, binatang buas memiliki kecerdasan yang lebih rendah, sehingga memudahkanku untuk bertindak efektif. Jika itu adalah seorang kultivator manusia di tahap tubuh Ibel, aku tidak akan membiarkanmu bertindak. Selama lawan tidak ceroboh, dengan tingkat kemampuan menyihir pikiranmu saat ini, seranganmu kemungkinan besar tidak akan efektif. Silakan mencobanya. Ya, setelah didorong oleh Perikian Huan, Luo Xingyuan dengan berani terbang di depan kadal raksasa itu dan menatap mata hijau tua besarnya tanpa berkedip. Ketika biawak itu melihat ada yang terbang mendekat, ia hendak membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya yang panjang untuk menarik orang itu ke dalam perutnya, tetapi saat ia baru saja membuka mulutnya yang besar, ia tiba-tiba membeku di tempat. Mata hijau tua besar biawak itu menatap kosong ke arah Luo Xingyuan, bola matanya terus berputar-putar tanpa henti, dan jelaslah bahwa ia sempat kehilangan dirinya sendiri. Kalau saja seorang manusia kultivator sampai terjerumus ke dalam perangkap itu, dia akan terjebak dalam ilusi dan menganggap orang di depannya sebagai wanita yang paling dia sayangi dan paling penting baginya. Sekarang, setelah binatang buas ini terperangkap, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang dibayangkannya. Suara gemericik rendah keluar dari tenggorokan biawak, dan tubuhnya tetap tidak bergerak. Kesempatan telah datang. Perikian Huan tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Limuran. Limuran langsung mengerti. Ia melambaikan lengan bajunya, dan ketiga jimat api peri itu berubah menjadi 3 nyala api redup, lalu melesat ke mulut kadal raksasa yang terbuka itu. Mungkin api telah membangunkan biawak,
yang tiba-tiba tersadar dan mengeluarkan raungan. Sayangnya, sudah terlambat untuk memadamkan api. Limuran mengarahkan jarinya ke udara, dan 3 jimat api peri meledak bersamaan. Suara teredam yang memekakkan telinga keluar dari tubuh kadal raksasa itu, diikuti oleh bola api yang berkobar menyembur dari mulutnya. 1030.